spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wish I go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a place, I was trying to go home. All of the change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. And all these fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Now I'm at a payphone. Climb on board. We'll go slow and high tempo, light and dark. Hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and raw. In the bed all day, bed all day, bed all day, fucking in, fighting on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. Prisoners, then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and raw. In the bed all day, bed all day, bed all day, fucking in, fighting on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Paradise, 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 war zone, war zone, war zone, war zone. Paradise, 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 war zone, war zone, war zone, war zone. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and raw. In the bed all day, bed all day, bed all day. Mate, oh. Fucking in, fighting on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Ini musiknya nggak dimatikan? Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Horas, selamat pagi dan selamat datang di Festival Kopi Samosir 2023. Dan yang akan menemani Anda semua dalam acara yang luar biasa pada pagi hari ini, ada saya Guntur Nainggolan. Iya, Festival Kopi ini merupakan festival kelima merupakan event tahunan dari komunitas Kopi Sinergi. Pada kesempatan hari ini kita punya konten, yaitu ada lelang kopi, fun battle V60, manual brew, lomba mewarnai tingkat TK, lomba mewarnai tingkat SD, dan juga menggambar tingkat SD. Dan hari ini juga kita akan menyelenggarakan talk show tentang dukungan pemerintah dalam pengembangan kopi indikasi geografis Samosir dan pengembangan kreativitas dan dampak terhadap kemajuan daerah. Dan hari ini juga kita akan dihibur oleh artis Nabasa Trio. Dan pada Festival Kopi Samosir 2003 ada booth dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yaitu booth Haki. Dan selanjutnya ada booth dari komunitas Barista Samosir, ada booth Koprindak, dan ada juga Kreatif Hub Samosir. Event Festival Kopi Samosir 2003 ini disponsori oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Langsung aja kita ke cupping session oleh Bapak Mawardi Surip. Udah. Langsung aja ke pintu oleh Bapak Mawar. Banjir bandang aku. Panas sekali. Panas sambil itu. Ini kalau di video kan kebun. Iya. Kalau enggak di video jadi bisanya itu ah. Iya. Enggak karena video jadi fokus ke video aku, Bang. Anjir lah. Mata saya dari menyelenggarakan itu. Berapa pesertamu semua? Bapak dulu sih kalau hilang handphone atau segala macam. Selamat. Udah kayak si Bunda Korla aku. Menye. Bunda Korla kan terus belum otak ngomong. Menye. Aku bingung bilang. Mana tuh masuk lagi?
kerja ya. Tugasmu. Ini di sini aja. Oh yaudah. Jangan naik ke Kolina. Jangan naik ke. Ini apa Ya, ini? aku masih tahu aku yang kata. Aku
I Ci Sing loh, Iya Ci C. Baik, I Ci Iya Ci Iya C. Oke C. L. kalau niku Iya Upah sangat bertuang meluki dan mengoluang belum soadaho sayang kiat padingong salalainan asa tunian serau ohoto hasia di goma salena. C. Yuk. Upah sangat bertuang meluki dan mengoluang belum soadaro sayang kiat padihong salalainan asa dunia serah paurohoto hasia di rumah salena. Gas terus. Ya. Oke. Lupa saat batu meluki dan mengoluang bolong soedano sayang kiat padihong salalena asa tunian sarapaurohoto hasia
masalelengna. Cek. Cek lo. Cik. Iya. Cek lo. Cek lo. Tes. Iya. Cik. Cik. Cing. Cek. Cik. 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 Lo. Cek. Tes. Tes manis. Tes. Cik. Cek. 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 Tes 1 cek. Cek. Cik. Cek lo. Cek. Cek. Cik. Cik. Oke. Oke. Yeay. Lupa sama Tuhan Moruki Jangan moluau molo Soadaho Sayang kiak mariho Saleleng na Asa dunia saya parohoto Boruni rajaku Di Roma saleleng na Neng mania di boto Asia Tu panoku ada meyo di bumi Satu seorang roha Majaloloki Soanonggu halo mohon lau diau Asing siangko Ayo Eda Lupa sahabat Tuhan Moluki Jangan molu molo Soadaho Sayang kiak pariho Saleleng na Asa dunia serap Aurohoto Asia Di Roma saleleng Di Roma salelena Di Roma salelena
nguna mangoso piyo. Cita-cita kan nanti. Makasih ya.
Baik, masih di Festival Kopi Samosir 2023. Tepuk tangan dulu dong untuk Festival Kopi Samosir 2023. Iya, selamat datang Bapak, Ibu, dan adik pada lomba mewarnai tingkat TK, mewarnai tingkat SD, dan menggambar tingkat SD. Kita masih menunggu registrasi sekitar 10 menit lagi. Tapi sembari menunggu yang belum datang, kita langsung bagi lokasi adik-adik ini aja ya, biar nggak nanti kredit parah. Yuk, untuk mewarnai TK di sini, mewarnai TK di sini, mewarnai TK di sini, menggambar SD dan mewarnai SD di panggung. Tapi orang tua mohon tidak ikut ya, anak-anaknya aja. Yuk ambil aja langsung tempat bebas. Tapi gini, di sebelah sayap kanan ini menggambar SD, di sayap kiri mewarnai SD. Oke? Ayo, ayo. Menggambar SD di sebelah sana, menggambar SD sebelah kiri saya, di sebelah kiri saya menggambar SD, dan mewarnai SD di sebelah kanan saya. TK di sana Kak? Di yang pas registrasi tadi? TK mewarnai di dekat meja registrasi. Mewarnai di sebelah kanan. Mewarnai sebelah kiri. Kasih ke meja registrasi. Memang gak ikut. Mewarnai di kanan, menggambar di sebelah kiri. Untuk orang tua, mohon ya jangan ikut ke panggung ya. Habis disiapin anak-anaknya, monggo keluar. Mewarnai sebelah kanan saya, menggambar sebelah kiri. Iya SD, dua-duanya ini SD. Iya, TK di dekat meja registrasi. Untuk orang tua yang udah menyiapkan anak-anaknya, silahkan turun ya ibu bapak. Belum, nanti. Udah ibu bapak, unang gabi hamu do merlomba dah. Anak tak do merlomba. Apa? Iya. Iya. Baik, kembali saya bacakan dulu terms and conditionnya. Yang pertama di sisi belah ini apa tadi? Mewarnai SD. Mewarnai SD merupakan kelas 1 sampai kelas 3. Sah? Kelas 1 sampai kelas 3 ya. Mana nih batasnya? Ini ya. Adek apa dek? Geser ke sini. Kelas berapa? Mewarnai SD. Oke. Pas mai geleng tado mewarnai, orang tua na heboh. Oke, kelas 1 sampai kelas 3. Peserta membawa perlengkapan dan kebutuhan mewarnai masing-masing. Panitia tidak menyediakan logistik. Dalam hal ini seperti pensil warna, meja,
dan lain-lain. Oke? Nanti panitia akan menyerahkan bahan yang akan diwarnai. Kemudian pensil untuk mewarnai, bahan untuk mewarnai itu diperbolehkan hanya pensil warna. Di luar pensil warna, kita anggap kita didis ya. Diskualifikasi. Oke. Kasih batas ya, ini menggambar SD. Coba, enggak. Agak dirapatin ya Dek, agak dirapatin. Agak maju dulu Dek, maju. Ayo maju. Maju. Mewarnai sini. Saya ingatkan sekali lagi, di sebelah kiri saya ini menggambar SD. Di sebelah kiri ya, menggambar SD. Di sebelah kanan saya mewarnai SD. Dan untuk TK PAUD di depan, dekat meja registrasi. Oke ya Bapak Ibu, sepakat ya? Udah, orang tua yang udah selesai menyiapkan peralatan anak-anaknya, silahkan turun ya Bapak Ibu. Oke. Saya lihat ke PAUD dulu ya. Yang PAUD udah aman, terkendali. Masih ada PAUD? Ibu-ibunya, orang tuanya? Dangdo lumba hitada inang, amang. Biarkan anak kita berkreasi. Tema menggambar hari ini yang penting tentang kopi. Mau biji kopi, mau kebun kopi, mau orang yang minum kopi. Ya. Pokoknya apapun tentang kopi. Oke ya adik-adik kelas 4, 5, 6. Aku mau dengar dulu. Sepakat ya kelas 4, 5, 6. Gak ada suaranya. Sepakat ya adik-adik kelas 4, 5, 6. Isloyo kali yang belum makannya kalian. Coba ulang. Sepakat ya adik-adik kelas 4, 5, 6. Ya bagus ya mang Tuhan nasi ya paruan orang tua na doa roa. Sepakat ya adik-adik kelas 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi. Sepakat adik-adik kelas 1, 2, 3. Ala kok semangat. Selai hutas jo adik-adik. Semangat kelas 4, 5, 6. Dah untuk hodo memang orang tua dengan menglemangan non. Oke. Udah gimana kakak-kakak panitia. Biar saya serahkan ke juri. Apa yang mau dinilai? Gimana kakak-kakak meja registrasi? Aman, terkendali?
Oke, bisa kita mulai abang-abang panitia? Iya, sembari menunggu, cek, oke. Kami minta kepada orang tua, karena jelek kali di video, nah boru, nah tulang, kakak, abang, amang boru, tulang. Tolong diambil meja, duduk di sebelah, di situlah pokoknya, di kursi yang telah disediakan. Ya, oke. Ayo orang tua, biar lebih clear. Ayo anak boru yang masih di panggung, di sebelah kiri, Usama Hita, eta. Iya, semangat, semangat. Kenapa? Sama mereka. Kan ini udah kubilang tadi. Dek, kalian bilang aja sob sini. Tentang kopi yang kita lihat, kayak malah apa tanya? Enggak, dia kan gue bilang sama, bikin dulu, dia kan gue bilang. Iya, ucapin aja lah dulu, nggak apa-apa. APS? Ada PS. Iya. Udah ada gambarnya. Nah. Orang kakak sama abang nanti menjelaskan ya, biar aku apa ya. Oke, sekali lagi kami ingatkan untuk orang tua, para orang tua, tidak ada dekat venue. Ayo kakak-kakak, di situ. Ada di YouTube. Iya loh, serius nggak bohong. Ayo duduk dulu. Orang tua di sebelah kanan saya juga, ayo duduk di sini. Oke. Beta, bisa kita mulai? Oke, sebelum kita memulai, kita mau mendengarkan dulu penjelasan dari kedua dewan juri kita. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri kami persilahkan untuk menjelaskan. Di sini aja biar terbagi dua. Paskan di tengah-tengah biar bisa didengarkan yang TK PAUD dan bisa didengarkan anak-anak SD. Kami persilahkan. C. Ya, terima kasih untuk panitia. Jadi kami di sini sangat berapresiasi untuk anak-anak ini, anak SD, TK. Kalau sudah ikut bagi kami semua sudah juara ya. Hebat semua. Yang pertama, kami perkenalkan diri kami. Saya sendiri, nama saya Virgo Silalahi, tamatan dari Seni Rupa Unimed, jurusan grafis. Jadi saya sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Pangururan sebagai guru seni budaya. Dan teman saya. Oke, selamat siang semuanya. Ya, baik, terima kasih.
Cek, oke. Baik, kita lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Maria Cecilia. Saya tamatan Unimed, Pendidikan Seni Rupa. Dan sekarang unit kerja saya di SMA Negeri 1 Pangururan. Jadi untuk adik-adik yang mengikuti lomba, ada yang mewarnai dan ada yang menggambar. Tetap semangat ya, kalian semua sudah juara. Baik, sekian perkenalan dari saya kembalikan. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita harus paham dulu. Yang pertama untuk TK dan SD untuk lomba mewarnai. Kalau di TK dan SD, 1, 2, 3 ya Bang, untuk lomba mewarnai. Di situ nanti akan dibagi gambar. Berarti Anda di situ, anak-anak kami disuruh untuk mewarnai. Jadi kriteria yang mau dinilai, yang pertama komposisi warna. Kalau dikatakan komposisi warna, contoh kalau pohon dia batangnya warna apa? Jangan dibuat warna pink. Nah, seperti itu dia ya. Kedua, pencampuran warna. Yang ketiga, kerapian dan kebersihan. Berarti harus rapi dan bersih. Yang keempat, finishing. Kalau dikatakan finishing berarti dia hasil akhir. Contoh, ada 3 gambar. 2 diwarnai, 1 lagi tidak. Berarti tidak siap. Itu yang penting diperhatikan. Contoh ada lagi. Contoh mukanya diwarnai, kalau dia gambar manusia, wajahnya diwarnai, tangannya tidak. Berarti tidak siap. Seperti itu dia. Nah, untuk lomba menggambar tingkat 4, 5, 6. Yang pertama kriteria penilaiannya supaya nanti kita perhatikan. Di sini temanya festival kopi. Jadi nanti berarti kalau dikatakan tema, berarti kita harus mengarah ke tema. Contoh, karena penilaian pertama kesesuaian tema. Nah, berarti kalau dikatakan temanya kopi, bisa orang minum kopi, bisa gambar kopi, bisa orang menanam kopi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang pertama kesesuaian tema, komposisi warna, bentuk, baru keunikan. Baru yang kelima nanti tetap finishing. Jadi kalau ada mau ditambahi teman saya, kira-kira seperti itu nanti penilaian dan kriteria penilaian kita. Terima kasih. Oke, satu lagi untuk yang menggambar originalitas dari karyanya ya. Usahakan imajinasinya juga. Terus untuk alatnya. Jadi dari panitia untuk mewarnai dan menggambar juga itu murni menggunakan pensil warna. Jelas semuanya ya? Tidak. Selain pensil warna itu tidak diperbolehkan. Baik, jadi itu terima kasih dari kita Pak. Oke, waktu berlomba selama 60 menit atau 1 jam. Oh, itu untuk mewarnai ya Bang ya? Untuk mewarnai itu ada 1 jam, sedangkan untuk yang menggambar kelas 4, 5, dan 6 itu 1,5 jam. Jadi ada 90 menit untuk menggambar ya adik-adik. Baik. Mungkin dari itu kami dari Dewan Juri semangat berlomba dan silakan tunjukkan kreativitas kalian. Selamat siang. Kami kembalikan ke panitia. Thank you Bapak Ibu Dewan Juri kita. Sebelum kita ke lomba, kami informasikan untuk plat mobil BK 1426 WAB supaya digeser
ada aktivitas di luarnya. Oke? Oke, udah ternyata. Oke, untuk kakak-kakak, abang-abang panitia, silahkan dibagi bahan lombanya dan menggambarnya. Ayo, kakak-kakak panitia PAUD, panitia mewarnai SD, dan panitia menggambar SD. Silahkan, ayo. Langsung. Langsung dibagi ya. Sesuai. Kakak-kakak tolong bantu yang di stage karena lebih banyak di stage yang butuh bantuan. Ayo. Bagi-bagi. Iya. Karena kan anak SD kan nggak bisa nulis nama, Kak. Anak TK. Sini biar ku bantu, sini ku baru. Langsung bagi aja. Cepat. Sini ku bantu, sini ku bantu. Mirabel Siboro mana? Mirabel Siboro. Mirabel. Enggak ada Mirabel. Enggak ada Bang. Weni Natasha Sidauruk. Weni Natasha Sidauruk enggak ada. Mana? Apa ini? Harga Tinambunan. Risi Yosua Parsauran Sime. Parsauran Sime enggak ada. Rahmat Holong Sitanggang, Rahmat Holong Sitanggang. Kasih dulu Dek sama Rahmat Holong Sitanggang itu. Nah, kasih. Ayo. Talita Manulang. Talita Manulang. Bilang, jadi teriak. Esther Felicia Nebaho. Esther Felicia Nebaho enggak ada. Adriel Panggong Sitanggang. Lari. Adriel. Oh, ini? Oh. Samuel Gohiwa Rajagogo. Sini. Nehemia Rumapea. Kasih duduk namanya. Alvin Sinaga. Aninoira Ariela Sinaga. Arinoela Sinaga enggak ada. Rebecca Sianipar. Adik, kasih dulu sama Rebecca, Dek. Davin Silalahi enggak ada. Ivania Jovanka. Delesia Geuli. Aeril Simbolon. Keisa Sipakar. Kasih sama si Keisa. Adriana Trisna Manik. Tarik. Nadira Safira. Kasih dulu Nadira Safira. Tarik. Daniel Christian Simamora. Audrey Simarmata. Audrey. Nah, Dek, Audrey. Enggak Audrey itu, Dek. Nah, Audrey. Anastasia Simarmata. Nah, sekalian Anastasia Simarmata. Kalian belum kebagian? Sini aku bagi lagi, Dek. Dek, sini aku bagi. Kurang buat.
udah. Bagi aja lah. Mana yang belum? Mana yang belum? Langsung bagi aja. Tulis namanya nanti ya, Dek. Bisa nulis nama? Sini deh, sini deh, ini nih. Biar ku bagi. Dek, sini biar ku bagi. Dia Reni Silalahi ada? Oh, dia udah. Dek, ini lah, Dek. Tulis namanya. Tulis namanya ya. Kau udah, Dek? Geser ke sini deh, ayo ke sini. Panas. Ayo. Lomba sudah kita mulai. Kakak-kakak panitia tolong dibantu di apa? Arah jole. Arahon. Jangan lupa tulis nama ya. Oke, karena lomba udah kita mulai, Bapak Ibu boleh duduk kembali ke sana, ke tempat duduk. Ayo. Ayo orang tua yang masih di panggung, boleh langsung ambil tempat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di TK juga ya, tolong agak menjauh dari lokasi lomba.
Untuk orang tua yang di sebelah kanan saya, Ibu Naboru, Natulang, jangan di situ ya. Ke sini terganggu sama panitia soalnya. Ibu-ibu orang tua, ayo. Ke situ aja, Bu. Karena mengganggu mobilitas panitia. Ke sana aja, Ibu. Pokoknya iya, untuk Bapak Ibu orang tua dari peserta lomba kita boleh mengunjungi booth-booth yang ada di sini. Ada booth dari Disko Perindak, ada booth dari Komunitas Barista, dan ada booth dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi di sini ada layanan konsultasi gratis. Aku mau tanya dulu deh untuk kakak ini. Kak, boleh aku tanya nggak Bang, booth konsultasi kekayaan intelektual ini? Oh ada. Nah, jadi booth ini kalau Bapak Ibu punya karya bebas, mau buku, tulisan, produk, silakanlah kalian daftar haki kalian supaya nanti ketika ada menciplak, mencontoh produk, kita bisa mengklaim dengan cara bahwasanya itu adalah produk original si pencipta gitu. Jadi kalau mau konsultasi gratis langsung kunjungi aja di konsultasi kekayaan intelektual booth Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu.
Iya perhatian ya sebentar ya Ibu peserta lomba. Karena mulai panas ya terik, terus ada juga apa, kayaknya kita akan alihkan ke dalam ruangan deh. Ya, oke ya. Ayo Dek, bisa gerak dibantu panitia yuk langsung mobilitasnya mereka. Gak apa-apa, waktu nanti kita bertambah kok. Kita hold. Ayo. Ayo langsung. Santai. Jangan buru-buru. Waktu kita tambah kok. Jangan tinggal ya adik-adik.
Mohon perhatian untuk menggambar di sini aja ya. Di sini. Di duk orang tua. Pindah aja ke sini Kak, biar enak. Ayo kakak-kakak, siapa? Adik-adik yang lomba menggambar di sini aja. Iya, menggambar aja di sini. Ayo yang menggambar di sini ya, menggambar di sini. Mewarnai boleh di sini. Di sebelah, di agak di belakang ini. Ayo yang di belakang juga bisa ya, mewarnai. Lombanya kita mulai.
Tadi jam berapa mulai? 12.22. Berarti yang Horas Samosir. Baik, terima kasih pada hari ini acara Tahun Kreatif ya. Kita dari Nabasa Trio mengawali perjumpaan kita untuk menghibur semuanya yang udah hadir di sini ya. Ayo. Halo Samosir. Pada No Samosir dong, harono aku Samosir dong. Mido salhu setongi ngotoku, salele ngoluku, upuji ho. Mido salhu setongi ngotoku, salele ngoluku, upuji ho. Di sido pusaki, merdeke aku hauaki. Kondisi Hasan nang ewe nang bawang, rarat do pinahan ideologi. Kondisi Hasan nang ewe nang bawang, rarat do pinahan ideologi. Lau beau marhuta sana, tu sempona leleng sambulan kau. Di perjalanan tak seorang kau, saya itu pulau Samosir masih golau. Molo malu buko, lunati nombur masih hoho. Nekeni ura dohot na margota, di pulau
Iya buat adik-adik kita yang lagi berlomba semangat ya. Tuan tak kasar perak dulu. Aduh. Tuan tak kasar dong. Hasil lagu tan lobiro. Neko marlogu di atas di solu. Pasona kongolu tu si maro. Neko marlogu di atas di solu. Pasona kongolu tu si maro. Lau beau baruda sana tu sokola leleng sabulan kau di perjalanan dan sonangau saya itu pulau Samosir masih holau molo marujung ma useng oluku sai opa anggo bakeku di sitano wongku di siudeanku sai opa anggo bakeku di sitano wongku Siude aku sari homma. Oh, Samosir. Oh, Samosir nauli. Oh, Samosir nauli. Samosir nauli. Samosir. Oh, Dana Jogi. Tepuk tangannya dong. Samosir dan Jogi. Ayo, bagaimana yang di sana masih semangat? Halo. Halo. Angkat kakimu dong. Angkat tanganmu dong. Iya. Oke, kita memperkenalkan diri dari Nabasa Trio. Yang di sebelah kanannya. Mau luau marga bancin. Di tahun marga bancin daun. Jua. Maksud dia mau lebih tahu. Iya, pas betul sekali, mantap. Tepuk tangan dong untuk Parna. Iya. Iya. Iya, puji Tuhan, nahwalap boru manik. Ada usul boru manik? Mana boru manik? Adong. Adong. Mabir madro adong, ano dang rawa tujuh manawer. Dak sabes perasan din narwana. Dak pola manawer. Langsung menoni jalak kolong lagi kami. Iya, ya proper nanti. Iya. Iya. Jeng ngabiga. Kebetulan puji Tuhan sudah dikaruniakan Tuhan anak 4. 2 bawa 2 boru. Karas mau. Neng saya neng 5 nama. Bah, sudah. Iya. Ihujut tuh. Yujut todo. Bah, mas torot unang Iya. miling. Oke. Berarti asalmu jadi do. Walau asal Malu tubuh di Medan daul, bapak Tubuh di Medan asal dotong beda do tubuh beda asal botong bisa linai. Malu asal baru nokku, tak kesenya mungkin. Oh iya teh. Oke. Ya, itulah dari personil Nabasa Trio, suara 3 ada Jojo Bancin ya. Siap. Baik, saya sendiri John Kennedy Nadiak. Asal saya dari Ronggurni Huta, Magurang di Pangururan, tubuh di Medan. Imat toh. Sorry do. Nah, walap boru harianja ngamangoli beau. Dikaruniai Tuhan ma tolu danak. Tunggu karas soto kowe. Sudah bawa angkatan udara renna. Buasa asa boy habang alana holang unak kolana pori boy habang inna. Oke, mantap niku. Oke, jadi arang dupe naik, arbe. Tak sera naik. Sudah naik. Pola di mana? Nanti per 2 tong 2 perlu setiap tahun nih. Oh, tong dupe terdahulu nanti na warga Sinagaya teh. Iya, kebetulan. Iya. Horas. Bolo marga kusinaga. Bolo takkunya mak. Bani ahon. Nebeli di gunungan. Oh, bani di gunungan. Sagala. Utama itu sagala kan? Oh. Iya nih matong. Bolo asalmu mungkin sian urak matong. Adong persagale son. Adong. Oh, Adong sen. Adong pertana ponggol. Adong isa persagalan na. Isa na. Oh. Persegala iya. Iya. Kurang na ate. Kalau sifat kurang adong. Jadi- Adong sih Pak Barat, Ison, Pak Barat, adong. Adong sa papa barat son. Tang adong kan. Arong ini. Arong. Jua. Paling salah deh. Salah. Pokok na arong nang busong ni. Mulai hati matutuan nih bawa. Iya. Adong dupe. Wala ta may tuan arong pendukung mo son. Siap. Iko botong mo do dia yang anong nang sa mga alo ho. Ima dah. Do. Kebetulan kami na dua maju son. Jago-jago. Iya, Raja Huta teh. Anong pirasako. Go todong nami son. Munang may ko. Ido. Ali todong na pigo doa. Gudang do naking marga manik do buru manik. Ido kan? Marturu jo marga manik do buru manik.
Siap. Di sana dong, Guru Manik. Ale biar koi mana so Satu ngalating lapor berkacamata. Cie, nimmu. Ngamame. Ale mau parna gudang iso. Ido, Pasraku. gudang ibu Iya. tota, abang ta, anggita, bapak ta, do omak ta. Iya. Bah, Nah, ido harus itu. harus mana bro? Iya. Ale perlu sada naik. Baik. Muna boson artianna Ya, Nadeak Bancin Sinaga. Sinaga. Iya, jadi itu Nabasai. ya itu sudah kita doakan doa bersama ya. Sudah. Mana ya doa yang beda? Iya, Jalata Bondo, Perhalado, Tubagas Jawi, Huhuk Martangiang, Asa Totong Dinggar Rezeki, sehat-sehat tami. Amin. Nah, jadi di batadau kami mah parkibot namion. Hubigi mana? Allah sih batadau kalakon. Imna, ne hubigi do nenget. Cuma sabeli tereng tung tengin na unang pagugo hubigi hamu lok maulan apa bigi. Oma Sofian Sianturi. Sianturi. So, to bayo marga Sianturi ale guarde beo kalak Jawa. Ya, siantar belok kiri pas. Daun ngagati, Daun. ngagati. Daun. Ngagati be. Iya dong. Siantar milik sendiri. Oh, siantar bilik sendiri teh. Iya, ngagati betong. Makanya orang boy mana macagoi. Kalau siantar yang Biasanya ya jago-jago deh mana siantar dah. Apalagi si pang dua. Dang boy tabah si pang ikutnya tak dua. Iya mak. Ya, jadi nani alakna boru sinaga. Iya. Boru sinaga sian tanah karo si malam. Berarti baru bangun teh. Ah, iya matong. Baru bangun iya. Jadi nama dubuho tong boru parna. Anggo kita Ayo. luar biasa meso dang boy masam-masam na duon. Kalau di mana? Olah di mana berarti? Arong iso boru sinurat. Boru sinurat. Dang adong. Rugi mamu pariwan munau. Oh, dua hita son. Baru. Odo, do. Nak kolak Oke. Lagu ang mo tabain. Hamuna. Lagu ang mo tabain. Nawaro na nasumangat do pe. Nagirang-girang. Naking nagirang-girang may kudul doho perbada. Hah? Burwaro ngayon ito. Borsipol. Bersipol. Ada beruta. Dan macam-macam tidak. Orang mana borku? Iya. Oh. Nang ipo lakon. Jolo-jon kini dina dia mahadir sendiri zona sejalo. Tongonom memang gandeng kenangan mata bain, oke? Oke, Iya. Mak? Menggandeng kenangan mata bain nanti. Iya. Pasti Pasti dong kenangan muna. Dang adong. Tahu Bah. kenangan nenek. Dong mungkin. Ada kotu sih. Dang mungkin akan kenangan Berarti muna. nang muli do peo. Dang muli dong be. Biasanya mau kanong mantan na pasti ang kenangan na. Mungkin molotung haji tero haki Jalo oku namai pembain nami Rela doa ikhlas pea Lo palua hoko siang golomani holoki Tolu tama lelengna nomar donga Roma au madulo songo dudangan Hasid na idia mamere konunga digade HP auro manggandeng kenangan John Kennedy. Uolus nama isude nama saina pengati Magida ho doho si dolimi Paula sohila nau malalaro hati Ini dia. Bison mai sude Sinaga Hape au dodongan Burito Mahuduk badan Alayau magabe korban Hutangi aku jo Saigame maho Doho si dolina Pinilit ni Lao nambaan Bor
Oke, silakan. Sofian Senturi. Keyboard. Do gitar Pesino sudah. Itu. Hesek juga. Tolu tau malelena na mardona Roma au madulo soonu dan hacina idia mawere kono ngadigade Hape au Roma gandeng kenangan Ubolus nama isude nama saina pegati mangina ho doho si dolimi Paula sauhira na umalalang no hati dison maisude Hape au dodongan itu mau dukara alayau magawe korban Hutangi akondo Saigame maho Doho si dolina Binilipi Laona maau Borhat nama au Menggandeng kenangan Laona mau Borhat nama au Menggandeng kenangan Iya, dan pastinya kenangan itu harus digandeng, Bang. Iya. Nggak boleh lupa itu. Kenangan itu pasti ada. Jadi mau itu anak do neking Nggak ada dangarok kenangan. kenangan bullshit inna bolo asara Iya. bicara saunare. Mana sih itu tuh itu udah koner kami. Amusen. Oh, di homa saliling nenda. Baca tangge. Nah, kalau Ayo. kena anda burinda. Oh bahaya. Oke, Bang. ya. Langsung aja di home masa leleng aja. Masih dari keras dari besar dia. Marcelo sakit ada? Lupa sangat matuho Molu Iya. Dan mangolia umolo soadaho Sayang kiak mariho Makasih. Asa tunian serap aurohoto Hasian Tepuk tangan Jo, tu kur ina Kamis do kur ama Jumat. Ai hola koro sasude dingoluki Tung sohu baik kita marimbar Asian Boto onmu masude nalau diho Dan pardulia warang naso dia beho Imaholoki Nek mania di boto hasia Tu panonku hadapeyo di bumi Asa tung seorang rohan Majaroki Soanongku halomon laudia Asisi ako Gas.
bersama Tuhan. Ya. Dan Mongolia bolong soaraho. Sayang kiamat di hong salelena. Asa dunia serang aurohoto. Asia di hong salelena. Mania di moto Asia Tupanongku ada meyon di bumi. Satu seorang rohan Majaloki Soarong halo mohon laudia Asing siangko. Boleh kan? Lupa sahabat Tuhan dan mengoluang sorak pokok. Saya kiamat di hosa. Terus. Ingo amak tani jauh. Amang nigelekku. Amang nigeleku Diho. di homa. Ido to. Lupa sahabat Tuhan boluki dan mengoluang bolong soaraho. Sayang kiamat di hosa. Dunia sana Paulo Asia di Roma salelena. Di Roma salelena. Oh, di Roma salelena. Tepuk tangan Jo, kita selalu nanarong di zone. Buano, semangat doamu, son dia do. Oh, ido makana urok kon, apa rame sande. Urami sante. Eda, Urami lebih jolor dobe. Eda bertekulu. Eda nama rengingi. Tepuk tangan cuma di sebelah kanan namyon. Gogowek kamu nak kalah mu tu nazida. Alak iyo welu halak doamu sapusia halak. Boy kalah mu. Oke, baiklah. Masih kita Coba menghibur. Tembang-tembang indah lagi. Mau luarong request muse boy. Ale unang pangidohamu na subuhin dihon namida. Namuram merebek kamu. Ya, namuram merebek kamu. Lagu aku saya tamain. Alani Tangyang. Oh iya. Baik. Alani Tangyangi. Sama simbolon. Hamu mak terserah hamu mak saya diam itu. Songonom me. Jole tanya ke kami mak. Asar rohamu. Ali Tuhan asiroham saya Roman azida na mga request lagun. 7 loon. Amin. Siwur pangarato. Buhay na non. Alani Tangyang. Kami juga bisa berdiri di panggung ini karena doa ibu ya.
Tunggu musnu ina dia lu hoko tutuhani di goako arsak di rohami dakea hoso ako di jolo di gelemi aitum lapo doro hami mahajua jugelengmo Natari dabe ina sasude pambainan bi nunga sabe sude nasini taniro mama ulibulumbe sasude pino Dabo pasu pasu alani kabaina bi so ako di jono di gelemi aitum lapo doro hami mahajua jugelemo Natari dabe ina narikan pampa Nunga sahabe sude nasini tani roha kama ulibulumbe sasude pino pami damo pasu pasu alani pambah Damo pasuba sua alani tangia mi. Baik, terima kasih. So pasti nanti kami akan kembali lagi. Ya, langsung kembali kepada panitia. Ya. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Kita masih punya acara selanjutnya di sini. Ya. Bang, Bang bentar Bang. Katanya mau foto bareng dulu sama dari pihak Kementeriannya. Boleh, boleh. Oh, Yuk. iya. Oke. Oh ya, sama udah. Waktu untuk menggambar 25 menit lagi. Tapi kalau emang udah selesai boleh dikumpul. Mana nih kakak-kakak panitia yang udah boleh dikumpul nih. Udah selesai deh? Thank you ya. Indi. Untuk Bapak Ibu yang mendampingi anak lomba, jangan langsung pulang dulu karena hari ini kita akan bacakan pengumumannya langsung.
jadi kumpul ya Dek ya. Kalau udah siap, tapi kalau belum jangan buru-buru deh, masih ada 20 menit lagi. Baik, masih di Festival Kopi Samosir 2023. Sembari lomba masih berlangsung untuk menggambar tapi ya masih ada waktu sekitar 15-an menit lagi lah. Kali ini kita akan memasuki talk show tentang dukungan pemerintah dalam pengembangan kopi indikasi geografis di Samosir. Kami panggilkan moderator cantik kita, Beta Sinaga. Tepuk tangan dulu dong. Wah, rame ya. Horas, baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sapa dulu ya audiens yang ada di sini. Horas! Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai sesi talk show hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kenal maka marilah kita bersayang-sayangan. Baik, nama saya Betaria Sinaga yang akan memandu jalannya sesi talk show pada siang hari ini, yakni dengan tema dukungan pemerintah dalam pengembangan kopi indikasi geografis di Samosir. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu dong Bapak Ibu semuanya. Kopi Samosir adalah kopi harta berharga yang memiliki karakteristik unik. Pengembangan kopi indikasi geografis di daerah ini
bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan pengetahuan yang khusus, metode pertanian yang tepat, serta dukungan infrastruktur untuk menjaga kualitas kopi ini tetap konsisten. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting, di mana pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan baik dari sisi regulasi, pendanaan, pelatihan maupun promosi. Nah, Bapak Ibu, hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan bagaimana sih peranan penting pemerintah dalam indikasi geografis di Kabupaten Samosir. Baiklah, kami panggilkan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir, yaitu Ibu Dr. Tumiar Gultom, SP, MP. Baiklah, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Tumiar Gultom. Halo Bu, selamat datang. Apa kabar Bu? Kabar baik ya Bu, puji Tuhan kabar baik. Yang kedua kita panggilkan Bapak Dr. Mawardi Surip selaku tim ahli indikasi geografis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Horas Pak, selamat datang ya Pak di Samosir Pak. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Sehat, puji Tuhan sehat ya Pak. Dan yang terakhir ada Bapak Dr. Robinson Hasoloan Sinaga selaku Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Horas Pak, selamat datang ya Pak di Samosir ya Pak. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Luar biasa ya Pak. Gimana Pak, kita langsung aja ke sesi pertanyaan atau Bapak Ibu ada sedikit ya Bu. Oke Bu. Selamat sore bagi kita semua. Horas. Ini mana ini para penikmat kopi ini? Kayaknya suaranya kurang kuat. Horas. Sudahkah Anda minum kopi hari ini? Ada berapa gelas? Waduh, terima kasih. Tepuk tangan bagi penikmat kopi Samosir. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir akan menjelaskan sedikit dulu nih Kakak tentang kopi di Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir ini terkenal dengan daerah yang memang di atas 900 meter di atas permukaan laut, sehingga setiap daerah di Kabupaten Samosir cocok menjadi tempat membudidayakan kopi. Kopi di Kabupaten Samosir ada beberapa jenis, ada Arabica, ada Robusta, dan yang paling banyak itu sekarang adalah Arabica. Mungkin varietasnya sangat banyak juga. Nanti boleh kita diskusikan. Luas pertanaman kopi di Kabupaten Samosir hampir di atas 5.000 hektar. Dan saat ini ada beberapa lahan itu yang perlu direplanting juga. Pada saat itulah masuk intervensi dari pemerintah Kabupaten Samosir. Bagaimana mereplanting kopi, bagaimana membudidayakan kopi, bagaimana membuat suatu sertifikat kepada kopi di Samosir. Untuk sekarang bisnis kopi di Samosir sangat cepat bertumbuh. Banyak para milenial juga yang bergerak di bidang kopi. Banyak warung kopi, banyak merek yang keluar sekarang dan banyak juga yang
menjual ke luar Kabupaten Samosir. Ada beberapa masalah di Kabupaten Samosir terhadap tanaman kopi. Masih kurang intensifnya para petani dalam membudidayakan kopi. Yang kedua, masih kurang pencatatan untuk indikasi geografis, tetapi sudah ada kita catatkan, yaitu kopi Arabica, dan di sini ahlinya juga yang telah membantu Bapak Surip yang sudah mendaftarkan Arabica Samosir. Jadi itu yang boleh kami sampaikan di awal ini Kak BK. Makasih. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak dari Bapak Surip atau Bapak Robinson? Horas. 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 Molete. Terima kasih Kak Beta atas kesempatannya. Ya, saya ingin menyambung sedikit tentang yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tentang kopi di Samosir, dan kebetulan saya berkesempatan waktu masih kerja di Starbucks ya, mengunjungi Samosir cukup intensif Bu Kadis. Ya, dan juga mengembangkan beberapa demo plot di beberapa tempat ya, seperti di Ronggurni Huta, kemudian ada di Sipira dan lain-lain ya. Nah, karena apa? Kami lihat potensinya memang sangat besar, dan kami tadi sebelum acara talkshow ini kami cupping, diminta oleh panitia untuk cupping beberapa 4 sampel kopi dari Samosir, dan memang semuanya kebetulan nilai saya semuanya di atas 80, bagus, oke kan. Dan saya tadi terkesan dengan kopi yang dari Janji Maria, itu, ya itu karakternya sangat bagus ya. Di cupping itu rasa asamnya keluar rasa apel, ini jarang sekali, biasanya rasa jeruk, ini rasa apel itu. Terus juga ada wangi, kemudian ada note seperti madu, sangat sweet ya, balance itu. Nah, ini potensi sebenarnya. Nah, cita rasa atau kualitas ini bisa terjadi bukan hanya karena faktor varietas, tapi juga karena faktor geografis. Nah, oleh karena itu kami juga mohon maaf ini memberikan apresiasi kepada Bapak Direktur telah membantu pendaftaran indikasi geografis untuk kopi Samosir, kopi Pulau Samosir ya. Dan sudah terdaftar kira-kira 5 tahun yang lalu ya, tidak salah ya. Kebetulan saya yang melakukan substantif waktu itu. Nah, dan ini saya kira suatu awal yang baik Bu Kadis. Mohon maaf ini Bu Kadis ya. Saya dari Kementerian Kumham ya mengharapkan bayi yang sudah lahir ini ya itu perlu disuapi, perlu diajak belajar berjalan gitu dah. Ini pasti perlu waktu dan perlu kesabaran. Namun saya yakin kalau ini dilakukan dengan baik dan konsisten terhadap komitmen mutu, kopi Samosir akan berkibar terus. Saya kira demikian Kak Berta tambahan saya ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Surip. Mungkin boleh dilanjut Pak sebelum ini saya udah rangkum nih banyak pertanyaan nih sama Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan nih Pak, mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak Robinson. Oke, terima kasih. Horas. Horas. Ya, Bapak dan Ibu, ya kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kami punya program, satu program yang agak unik nih. Kami punya program memfasilitasi pendaftaran indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan HAM. Bapak dan Ibu, Ibu Kadis, program ini sepenuhnya dibiayai oleh kami. Sepenuhnya dibiayai oleh kami, termasuk uji tanah, uji semua. Kalau saya bukan menyombong, Ibu Kadis, tahun depan kami punya program untuk 3 saja produk pertanian. Anggaran ke sini 2, lebih nih Bu Kadis, hanya 3 saja.
Artinya Bapak dan Ibu, biaya untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis itu tidak mudah dan tidak murah juga. Kami dulu pengalaman di Samosir ini, saya 2017 Ibu datang ke sini, atas permohonan dari Bupati pada saat itu, ya saya terima suratnya Desember 2016 kalau tidak salah, 2017 kita berproses ya, kita setujui permintaannya, kemudian berproses sampai Desember didaftar kalau nggak salah. Desember 2017 itu juga saya lupa 29, 28, 30 terakhirnya tuh. Karena Bapak dan Ibu Kadis untuk program indikasi geografis ini agak ribet sedikit. Ribetnya kita harus mengumpulkan petaninya, kita harus mengedukasi mereka, kita harus memberikan pemahaman ke mereka, kemudian kita harus susun deskripsinya dan biasanya kami tidak mampu, kami menggunakan tenaga ahli. Nah tahun ini tidak ada ya Pak. Tahun lalu Bapak dan Ibu kami hanya 2 ya Pak Surip ya. Nah Pak Surip ini adalah tenaga master kami yang membantu kami karena kami tidak bisa Bu Kadis menyiapkan dokumennya. Dan beliau ahlinya kami, Pak Kadis ini kita ajak kemana-mana. Nah mau saya sampaikan Bapak dan Ibu, khususnya ke Ibu Kadis, menurut saya potensi kita khususnya dari pertanian itu, di bidang hak kekayaan intelek adalah indikasi geografis. Itu yang harus keunggulan daerah. Ya, puji Tuhan, Samosir sudah punya 1 nih. Yang mau saya sampaikan Bu Kadis harusnya berikutnya ada indikasi geografis di sini. Tapi mungkin kami tidak bisa dukung lagi Bapak dan Ibu berkali-kali ke sini Bu Kadis karena Indonesia ini luas, ya. Kalau saya datang lagi, dia bilang, wah Pak Robinson karena kampungnya. Sebetulnya bukan itu dulu. Saya datang ke sini dulu. Saya orang Samosir, tapi ketika itu saya nggak tahu potensi apa di sini. Ketika itu sebelum datang surat Bupati itu. Jadi mau saya sampaikan Bapak dan Ibu, harusnya Samosir ini punya potensi. Saya lihat Pak Surip, saya ke Ronggurni Huta, saya kena duri di sana, ternyata itu adalah duri dari Andaliman. Ya Bu, ya Andaliman ada durinya ya. Nah Bapak dan Ibu Pak Surip, tahun depan, saya tidak tahu nih Pak Surip ya, apakah Andaliman akan kita angkat di Sumatera Utara nih. Saya Bu Kadis ada 3 tahun depan, 1 mungkin untuk Andaliman nih. Mungkin. Nah saya senangnya gitu Bu, Ibu langsung nyambut. Karena memang tugas dari Ibu nanti MPG-nya, ya Pak Surip ya. Nah jadi kalau sudah begini saya senang nih, berarti saya nggak ragu lagi datang ke Andaliman itu. Gitu Bu, jadi mungkin juga masih ada, saya nggak tahu masih ada bawang sini atau apa. Mungkin ke depan perlu kita indikasi geografiskan karena itu adalah satu aset potensi dari kabupaten. Jadi Pak Bupati boleh bawa itu Bu, ketika ada pertemuan di Jakarta, hei Pak Menteri siapapun, saya punya indikasi geografis yang sudah terdaftar Kementerian Hukum dan HAM. Nanti indikasi geografisnya Pak Surip yang menyampaikan apa sih, kenapa sih indikasi geografis ini unggul atau apa. Demikian. Satu lagi, Bapak dan Ibu ini kemasannya bagus nih. Ya, produk indikasi geografis itu adalah produk premium, premium. Dan harusnya premium, isinya premium, kemasannya juga harus premium. Ini sangat bagus Bapak dan Ibu. Ternyata ini Pak Oliver saya lihat di belakangnya ada bedakan. Jadi ini adalah Bapak dan Ibu juga Bu Kadis ini program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat ini. Ya Pak Oliver kan, betul nih ada bedakan nih. Ya, jadi Bapak dan Ibu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga banyak programnya, salah satunya membuat kemasan yang bagus. Ini yang buatnya ini desainer nih Bapak dan Ibu. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Robinson. Mungkin langsung saja ya Pak, saya punya pertanyaan nih kepada Ibu Tumiar selaku Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir. Terus ada Bapak Mawardi Surip dan Bapak Robinson. Saya bertanya kemana dulu nih kayaknya Pak? Kayaknya saya harus menanggapi yang tadi dulu. Oh boleh Bu. Saya sangat terberkati hari ini. Kalau Pak Robinson sudah datang di Samosir, berarti apapun yang diminta Samosir pasti disetujui. Tepuk tangan kepada Pak Robinson dulu. Ini begini saya langsung cepat ini Pak ini. MPIG Andaliman sudah ada Bapak. Sudah kita bangun tahun lalu, sudah bentuk MPIG-nya. Tetapi kita tahun ini, tahun depan kita akan push karena belum ada penganggaran tahun lalu.
Sudah ada Bapak. Jadi untuk kopi dengan andaliman, kebetulan saya juga peneliti andaliman selama 5 tahun. Jadi berbeda andaliman di Samosir dengan daerah yang lain. Sehingga kami memperjuangkan MPIG andaliman itu harus, indikasi geografis andaliman Samosir itu harus ada. Nah untuk kopi, Bapak akan selalu saya ganggu nanti dengan ini Pak. Terima kasih. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, kedatangan Bapak sangat membawa berkah pada hari ini. Terima kasih. Siap Bu. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, saya langsung bertanya terlebih dahulu ke Bapak Robinson ya Pak. Baik. Ini ada banyak Pak pertanyaan buat Bapak Pak. Ini mewakili dari semua anak-anak kopi Samosir dan masyarakat Samosir barangkali Pak. Oke. Yang pertama, bolehkah Bapak menjelaskan terlebih dahulu apa sih Pak peran utama kekayaan intelektual dalam pengembangan produk kopi indikasi geografis di Samosir Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu, di Indonesia ini ada sistem hukum yang namanya sistem hukum merek tuh. Di dalam merek itu ada indikasi geografis. Kemudian di atasnya adalah hak kekayaan intelektual. Nah Bapak dan Ibu, hak kekayaan intelektual itu adalah sistem hukum yang melindungi produk kita. Setahu saya satu-satunya sistem instrumen hukum yang membolehkan monopoli. Karena hak itu adalah monopoli. Jadi misalnya kalau ini ada alusi, saya nggak tahu ini alusi ini sudah, brandnya sudah terdaftar, saya tidak tahu ini. Kalau alusi ini kopinya, untuk produk kopi sudah terdaftar, ya, Bapak dan Ibu, ada 2 hak yang perlu di sini. Yang pertama, indikasi geografis. Karena di dalamnya kopinya ini diperoleh dari masyarakat MPIG, maka kopi yang di dalamnya ini sudah bersertifikat indikasi geografis. Ada brandnya adalah di belakang ini ada tanda kuning nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kopi itu dijual oleh perorangan di bawah merek alusi, maka alusi ini harus didaftarkan lagi mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika dia menjual produk indikasi geografis dengan brand alusi. Sehingga kekuatan hukumnya adalah orang lain tidak boleh menjual kopi dengan merek alusi kecuali izin dari orang Samosir tadi pendaftar itu. Demikian. Lalu Pak, bagaimana nih Pak penggunaan merek dagang dan perlindungan hak cipta itu bisa mempromosikan dan melindungi kopi indikasi geografis itu Pak? Ya, nah Ibu Kadis, ya saya berbincang-bincang tadi Bu dengan Nabasa, ya. Saya tanya, kalian pernah tahu nggak ada kopi Samosir? Nggak tahu mereka. Ya. Kalian pernah tahu nggak ada kopi Toba? Nggak tahu mereka, tidak. Kalian tahu nggak ada kopi Taput? Tidak tahu mereka. Yang tahu mereka adalah kopi Lintong, kopi Sidikalang, kopi Mandailing, kopi Sipirok, kopi Simalungun. Kira-kira itu yang mereka tahu Bapak dan Ibu. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena ini yang telah pertama memposisikan dirinya dengan brandnya, mereknya. Kita Samosir mungkin, ya kalau dibilang terlambat, mungkin kita belakangan lah. Ya. Nah Bapak dan Ibu, ketika ingin kita membranding kopi Samosir, kan ini tantangan berat juga nih buat Ibu Kadis, juga Ibu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, ya, karena kopi ini juga tidak bisa lepas dari wisata Bapak dan Ibu. Nah ini tugas kita berat untuk membranding. Nah salah satu cara awal pertama untuk membranding adalah kita harus punya brand. Nggak bisa lain, branding itu yang pertama, namanya branding harus ada brand. Nah kekuatan brand dalam branding itu adalah itulah yang harus kita tonjolkan terus. Seperti ini alusi terus IG-nya, indikasi geografisnya adalah kopi Pulau Samosir. Kita sudah punya brand kopi Pulau Samosir, di produk ini ada kemudian brand keduanya adalah alusi, kalau misalnya sudah terdaftar. Jadi memang brand itu, merek itu adalah kekuatan utama untuk kita membranding kopi Samosir. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin langsung aja ya Pak, karena kita nanti buka sesi tanya jawab nih Pak untuk Bapak, Ibu audiens yang di sini, langsung aja saya habis dengan pertanyaan dulu, lanjut aja langsung ke Bapak Surip ya Pak. Baik Pak, bagaimana nih Pak menurut Bapak indikasi geografis ini mencerminkan karakteristik kopi Samosir?
Ya baik, jadi tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwa kami terkesan dengan waktu saya cupping tadi 4 kopi ya. Kalau nilai penilaian saya cuma di atas 80. Ini bukan kopi, anak-anak muda nyebutnya bukan kopi kaleng-kaleng Bu Dinas. Bukan kopi kaleng-kaleng. Hanya tinggal nanti pengembangannya. Nah, kan begini, kualitas kopi itu dipengaruhi banyak hal ya. Yang pertama adalah faktor genetika. Jadi jenisnya, varietasnya itu sangat berpengaruh. Yang kedua faktor geografis. Tinggi tempatnya, kesuburan tanahnya ya. Kemudian juga kesehatan tanaman. Ya. Ya, jadi perawatan harus bagus. Kalau nanti nggak dirawat, nanti buahnya lebih banyak dari kopinya, maka kopinya masaknya nggak sempurna, rasanya juga nggak enak. Itu. Kemudian juga dari cara petiknya. Ya. Ternyata ya teman-teman di lapangan itu untuk mengajak petani, petik merah saja juga bukan perkara yang mudah. Iya ya. Karena itu menyangkut ya pola pikir, menyangkut budaya, dan itu bukan hanya di Samosir. Itu di tempat lain juga terjadi, dan juga terjadi di Samosir. Karena tadi saya tangkap diskusi seperti itu waktu kami cupping gitu. Tapi baguslah. Nah, jadi peta ya, jadi geografis sangat penting, dan saya Samosir ini kan pulaunya sangat unik ya, sangat unik. Kalau kita baca di publikasi ya, Pulau Samosir ini luasnya itu kan sepadan dengan Singapura. Bayangkan, iya, coba kilometernya nggak jauh beda. Pulau Samosir yang kita duduki sekarang ini itu tidak jauh dengan Pulau Singapura. Ya, betapa rahmat Tuhan ya dari Samosir ini ya. Nah, jadi dan ini pulau di tengah danau yang luas di atas pulau yang besar. Enggak ada di tempat lain di dunia seperti Pulau Samosir ini, Bu. Ya, saya pernah ke Afrika, pernah Amerika Latin ya. Enggak ada daerah kopi yang sudah Samosir. Oleh karena itu pasti ini produknya khas. Nah, apalagi opung-opung kita di sini sudah punya namanya pengetahuan tradisional. Bagaimana cara menanam kopi secara turun-penurun itu pasti akan membawa karakter dan cita rasa yang khas. Disitulah seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual karena ada unsur pengetahuan tradisionalnya. Tapi ini kekayaannya bukan kekayaan individu, kekayaannya adalah kekayaan komunal. Jadi ini nggak boleh diklaim, oh ini kekayaannya intelektualnya Bu Tior, nggak boleh. Ini kekayaan masyarakat Samosir di Pulau Samosir gitu. Nah, saya menyambung sedikit, maaf ya Mbak Berta ya, Iya, Pak. tentang merek dagang tadi ya. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan contoh merek Ilusi. Ada yang punya Ilusi di sini? Sudah didaftarkan belum mereknya? Alusi ada? Ada yang punya merek? Alusi. Sudah didaftarkan belum? Alusi. Alusi. Kalau belum nggak apa-apa, itu ada grade. Sudah Pak, Sudah daftar, Pak. keluar. Oke. Sertifikatnya udah. Oke, bagus itu. Kalau belum itu ada jasa itu, konsultasi. Go register your IP. Nah, itu bahasa Batak, bahasa Inggrisnya silahkan mendaftarkan haki Anda di situ, ya kan itu. Nah, ini ada kopi Samosir, ini siapa punya ini? Nah, tuh, Sudah didaftarkan belum mereknya? sudah, oh dia. Sudah keluar? Sudah? Nah, kalau keluar nanti hati-hati ya Mas. Ini kopi Samosir, ini sama dengan nama indisi geografis. Nanti kalau MPIG ngeklaim, Anda hanya diberi waktu 2 tahun. Karena ini merek itu tidak boleh sama dengan merek dengan nama indikasi geografis. Ya, itu ya. Nah, jadi ini bagus sudah pakai logo ya. Ini belum ada logo indikasi geografisnya. Belum ada. Ya, belum ada. Tapi karena ini mencantumkan robusta barangkali. Ya, Pak. Nah, ada robustanya. Saya maklum ini. Belum ada IG-nya, Pak. Ya? Tapi nanti kopi Samosir ini rawan untuk tidak boleh diperpanjang. Karena sama dengan nama
geografis, indikasi geografis. Itu ya, Bang Oliver ya. Oke, ini untuk menambah pengetahuan aja ya. Oke, makasih. Berarti untuk pengembangan kopi kita dapat simpulkan pengembangan kopi indikasi geografis itu dibutuhkan banyak unsur seperti pengetahuan khusus, metode pertanian yang tepat, begitu kan Pak? Terus serta cara pemetikan ya Pak, biji kopi. Baik Pak, selanjutnya ini ada Pak pertanyaan kedua. Bolehkah Bapak menjelaskan apa peran tim ahli indikasi geografis dalam memastikan bahwa produk-produk ini terkhusus kopi Samosir memenuhi standar kualitas yang ditetapkan? Terima kasih. Jadi ada namanya tim ahli indikasi geografis. Jadi namanya tim ahli indikasi ini. Ini yang kasih nama ini adalah undang-undang. Ya, Undang-undang nomor 20 tahun 2016 dan juga peraturan Menteri Kemenkumham ya nomor 22 tahun 19. Jadi ini memang nama ini dari undang-undang. Nah, saya salah satu anggota tim ahli indikasi geografis dan pernah menjadi ketua tim ahli geografis selama 2 periode. Ya. Ini periode saya di tim ahli sudah tahun ke-15 ini Bu Kadis. Ya. Ya. Kalau jadi presiden sudah 3 periode dan nggak boleh ya. Ya. Jadi, nah perannya begini Mbak, peran tim indikasi geografis itu adalah terbatas dengan tupoksi yang ada di undang-undang sama di peraturan menteri, yaitu pertama itu adalah memeriksa substantif. Jadi kalau masyarakat atau lembaga yang bagi masyarakat itu mengajukan produk perlindungan IG atau indikasi geografis, itu nanti akan diperiksa substansifnya. Pertama apa? Membuktikan benar nggak barang itu ada di geografis itu. Yang kedua, mutunya itu karakternya sesuai enggak apa yang dicantumkan di dalam dokumen deskripsi. Nah, yang kedua, fungsi indikator tim ahli adalah mengawasi, membuat pengawasan. Misalnya ini, Pak Oliver, ya, saya datang ke sini, saya sebagai anggota tim ahli ya, ada Donato, ada Alusi, ya, ada Samosir ya ini. Nah, saya ke Samosir, kok packaging nggak ada yang pakai logo indikasi geografis? Saya mempertanyakan. Nah, ini beruntung ada ini, Donato ini, ya ada. Jadi di indikasi geografis sudah dipakai di dalam kemasan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk branding. Pertanyaan tadi ya, brandingnya kalau Donato ini pertama melalui merek dagang. Donato ini siapa yang punya? Udah didaftarkan belum ini Donato? Sudah. Mereknya? Sudah keluar. Ah bagus. Karena kemarin saya pulang dari Bengkulu. Saya baru saja pulang dari Bengkulu minggu lalu. Ya, mereknya sudah banyak, sudah nyetak banyak, daftarkan merek tidak setujui. Karena apa? Karena sudah dipakai orang lain. Nah, masalah kan? Makanya punya merek ini harus didaftarkan supaya dipakai orang lain. Kalau yang punya merek itu diem saja udah bagus. Kalau ngeklaim yang tidak bagus, akan menuntut, minta ganti rugi dan lain-lain itu yang susah. Ya, oke kalau jadi ini saya sebagai tim ahli sekaligus mengawasi Bu Kadis ternyata logonya dipakai. Berarti ini barangnya ada, logonya dipakai untuk branding. Harapannya nanti kopi Samosir makin dikenal masyarakat dan suatu saat akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat perkebunan di Samosir. Itu, terima kasih. Tim ahli indikasi geografis berarti Pak berperan dalam melakukan pengujian dan memantau produksi kopi untuk memastikan produk sesuai dengan kriteria indikasi geografis Pak. Ya betul, Kira-kira tapi begitu ya, kami memantau iya, tapi bukan melakukan. Yang melakukan itu oleh lembaga yang berwenang. Misalnya mutu kopi itu siapa yang menilai? Ya, misalnya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Dasarnya apa? SNI. Tuh. Kemudian kalau Kapolite, siapa yang harus menangani? Lembaga yang sudah terakreditasi. Kami hanya melakukan checking saja. Kebetulan saya tahu cita rasa, jadi kalau
Misalnya kopi dari Samosir dikatakan karakternya seperti ini, saya ngap, cocok enggak? Oh cocok, berarti lulus. Kalau enggak, ceritanya bagus-bagus tapi kenyataannya enggak bagus, ya kami enggak setujui karena tidak sesuai apa yang di dalam dokumen deskripsi dengan apa yang dimiliki oleh barang itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jawabannya sangat padat, singkat, dan mudah dipahami ya Pak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak potensi kopi indikasi geografis Samosir agar dapat meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Samosir? Baik, ya. Saya terus percaya waktu saya kerja di lembaga trading internasional itu, kawan saya trader internasional itu sudah melirik. Surip, itu cobalah kopi Samosir itu gimana supaya kuantumnya banyak. Gitu Bu, ya. Udah dilirik sama kawan kami itu, pembeli besar itu. Saya nggak berani ngomong banyaknya seberapa. Ya, kalau minta nyari ratusan kontainer pasti nggak ada. Ya Bu ya, nah oleh karena itu strateginya menurut saya sudah ada untuk branding, sudah ada IG yang terdaftar. Masing-masing sudah memerek lah. Kalau bisa kita gerilyanya itu dari bawah nggak apa-apa. Jadi menghasilkan produk ini sebanyak-banyaknya, makin dikenal, nanti akan brandnya makin kuat, sehingga nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan saya mohon titip ke Bu Kadis ini, Samosir potensial sekali dari pandangan saya. Kebetulan saya kerja belum lama di kopi Bu, baru 42 tahun. Ya, jadi ini potensinya besar, dari sisi cita rasa potensinya besar, sangat besar. Hanya tinggal nanti bagaimana meningkatkan produk, dan juga konsistensi di dalam processing. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaan dari Bapak. Ini sekedar perhatian kepada Bapak Ibu setelah setelah sesi tanya jawab dari saya, mungkin nanti kami akan lemparkan sesi tanya jawab, buka sesi tanya jawab kepada audiens dan hanya dibatasi 3 orang penanya saja Bapak Ibu. Baiklah, saya langsung bertanya kepada Ibu Kadis ya Bu. Ketahanan pangan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Dalam konteks pengembangan indikasi geografis di Samosir, kami sangat tertarik untuk memahami bagaimana peran produk-produk indikasi geografis dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Untuk itu, kami akan mendengarkan perspektif dari Ibu. Dapatkah Ibu menjelaskan bagaimana pemerintah daerah melihat peran produk-produk indikasi geografis dalam mendukung ketahanan pangan lokal, dan apakah ada langkah-langkah konkret yang sedang diambil untuk memastikan bahwa produk-produk indikasi geografis ini dapat berkontribusi secara positif terhadap ketahanan pangan di daerah ini, Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya banyak. Panjang ya, Bu? Panjang, tetapi kami akan menjawab dengan ringkas. Ketahanan pangan, artinya tahan pangan itu adalah akses mendapatkan bahan makanan, ketersediaan bahan pangan, dan juga dengan nilai gizi. Jadi kami melihat ini bukan hanya dari sisi kopi saja. Begini Kak Beka, kalau kita menanam satu tanaman di lahan yang sudah tersertifikasi pun itu merupakan suatu nilai lebih. Misalkan daerah Selaun Dolok itu kita tanam dengan kentang misalnya. Kentang ini diproduksi, dari sana dibawa ke tempat lain. Misalkan dari, tele lah dulu. Tele dibeli dari tele, dibawa ke Tanah Karo untuk diekspor. Jadi kalau kami tidak mensertifikasi ini juga, lahan-lahan juga untuk tempat penanaman komoditi-komoditi yang boleh kita jual, itu juga sangat merugikan bagi kita. Jadi sangat banyak peran dan sangat banyak fungsi bila kita membuat tersertifikasinya beberapa produk pertanian dari kita. Bukan hanya terbatas di kopi saja.
apa yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir. Hingga saat ini kita telah membuat perlindungan untuk lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Samosir, sehingga kita juga sudah membuat lahan-lahan untuk penanaman untuk tanaman-tanaman yang sangat unggul dari Kabupaten Samosir sudah dijonakan, dan kita juga mengecek kondisi lahan. Kita memang masih jauh dari yang dinamakan organik, tetapi kita akan mengarah ke organik dengan adanya program yang telah dicanangkan Kabupaten Samosir namanya Pangula Nature. Kita sekarang mengarahkan petani kita menanam, membuat organik, misalnya kopi organik, kentang agak sulit memang kentang ini untuk organik, karena memang dia sangat membutuhkan yang kimia-kimia juga. Baru kita sekarang juga bawang di Samosir kita galakkan. Apa yang diberikan dari Pemkab Samosir itu tadi, kita membuat lahan itu dilindungi. Baru yang kedua, kita telah membuat rencana induk pembangunan pertanian, yang selanjutnya kita akan mendaftarkan ke sumber daya genetik kita lindungi, baru masuk lagi ke indikasi geografis. Kalau yang sudah kita laksanakan memang tahun sebelumnya kan sudah masuk kopi. Sekarang kita masuk ke andaliman. Nah, dengan teraturnya nanti semua dari persyaratan bahwa produk-produk kita bisa meningkatkan harga, disitulah kita bisa membeli bahan pangan yang lain kalau tidak ada di Kabupaten Samosir, sehingga ketahanan pangan itu bisa dijaga. Jadi dengan menjual kopi misalnya, kita bisa mencukupkan bagi kebutuhan kita lain, misalnya untuk protein, untuk energi atau karbohidrat dan sayuran begitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan hanya bertanam kopi pun bisa tahan pangan. Begitu kakak yang bisa kami jelaskan. Tetapi ada satu lagi nih sebelum mungkin yang lain ya. Bapak Ibu yang memproduksi kopi di Kabupaten Samosir. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Surip tadi, bahwa kopi kita ini kita tanam di daerah yang memang sangat unik. Setiap kecamatan di Kabupaten Samosir itu berbeda. Kami sudah melaksanakan uji lahan, uji tanah, dan uji kesesuaian lahan, bahwa memang per kecamatan itu pun terjadi ada perbedaan. Sehingga kopi-kopi kita boleh didaftarkan lagi tidak untuk indikasi geografis. Bisa menurut pemahaman kami, misalnya khusus daerah Tele, bisa enggak? Bisa. Mengapa? Itu sudah tumbuh di atas 1.600 dan bahkan ada di atas 1.700 ini Pak Surip. Ya, itu juga bisa lagi kita buat. Samosir ini dengan yang kaldera itu merupakan hasil letusan Gunung Toba. Pada saat sekarang Geopark itu juga sangat menginginkan dari kita semua produk kita dilabeli dengan geoproduk. Jadi kalau memang produk kita sudah ada indikasi geografis, baru kita buat lagi labelnya yang geoproduk, ini sama-sama mengangkat, sama-sama membesarkan. Terbesarkanlah produk-produk kopi kita, dan juga Geopark kita ini makin bisa kita perbaiki. Yang memang kita kemarin mendapatkan kartu kuning, itu kartu kuning itu adalah nilai yang diberikan bahwa memang skor kita di kuning. Artinya adalah 2 tahun ini kita diberikan untuk memperbaiki, 2 tahun dievaluasi. Kalau kita mendapatkan yang kartu hijau itu 4 tahun dievaluasi. Jadi ini merupakan salah satu yang perlu dituliskan di dalam produk kita. Ditambahlah geoproduk tersebut. Mengapa saya sampaikan begitu? Karena saya adalah pengurus Geopark yang bekerja di biodiversity-nya, dan itu merupakan tugas kita dari pertanian juga. Jadi bagaimana kita naikkan harga supaya kita bisa mencukupkan semua kebutuhan kita, terutama untuk bahan pangan kita. Terima kasih. Ternyata dari Kadis Ketahanan Pangan sangat mendukung ya Bu. Tahun lalu ada di kopi ya Bu. Tahun ini ada di Andaliman. Andaliman ya Bu. Tahun depan Andaliman. Tahun depan ya Bu. Sudah dimulai dengan membuat MPIG-nya. Sudah ada MPIG-nya, kita sudah membuat satu kabupaten, sudah ada organisasinya. Nanti tinggal kami ke Pak Surip, mungkin nggak jauh-jauh kopi dengan
Andaliman Bapak tolong kami diajari. Makasih. Baik Bu, terima kasih. Mungkin kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu audiens semuanya. Enggak ada, tolong. Mic-nya. Sampai. Mungkin teman-teman bisa minta tolong panitia. Mic-nya. Mic. Silahkan Pak menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Ini yang larinya cepat. Iya, harusnya ditambah 1 geopark ya Bu, logonya. Geoproduk ya? Geoproduk, nanti kita samakan dengan seluruh geosite. Oke Bu, mantap tuh. Ya, izin Ibu Kadis Pertanian, nama saya Punguan M. Sipayung, saya selaku Kepala Desa Situngkir. Setelah kita dengarkan tadi dari semua pemaparan yang Bapak ceritain, yang paling membuat miris perasaan kita sebenarnya dari pernyataan dari Bapak Robinson tadi, di mana Bapak Robinson tadi menanyakan kepada artis kita, Nebasa Trio, mereka nggak kenal kopi Samosir, begitu ya Pak ya. Terus dari segi pertanyaan tadi dari Bapak Dir Intelektual, ya Bapak Surip, terkait masalah legalitas atau izin dari Kemenhumkam bahwasanya kopi Samosir, alusi kopi atau kopi apa sebagian itu mereka sudah mendapatkan. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana caranya supaya kopi Samosir itu bisa dirasakan atau di beberapa kota besar di Indonesia, mengingat tadi kita mendengar bahwasanya dari segi packagingnya atau kemasannya kopi yang dari Samosir itu yang di hadapan Bapak udah sangat-sangat bagus. Masalah kualitas juga tadi saya dengar sudah oke. Yang membuat miris tadi itu di kota-kota besar tidak mengenal itu kopi Samosir. Di sini mumpung ada komunitas atau pelaku kopi Samosir, biar mereka juga nanti bisa mendengar. Cuman tanggung jawab moral kita selaku putra Samosir itu tadi yang membuat kopi Samosir itu tidak dikenal di kota-kota besar. Mungkin ada solusi nanti dari Bapak Kemenparekraf bagaimana caranya supaya kopi Samosir itu bisa dirasakan, bisa dikenal di kota-kota besar di Indonesia. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Kira-kira tadi pertanyaannya bagaimana caranya agar kopi terkhusus kopi Samosir dikenal kalayak rame ya Pak? Oke. Kopi Samosir mendunia. Baik Pak, ini yang jawab langsung. Atau sama Ibu? Pak Surip. Baik. Pertanyaannya bagus. Terima kasih Bapak Kades atas pertanyaannya. Bagus sekali. Begini Pak, memang Pak sebelum didaftar IG, orang itu banyak yang nggak tahu. Saya belajar kopi lama Pak, sampai sering nggak denger Pak. Tepuk tangan untuk Pak Direktur yang sudah mendukung pendaftaran IG. Jadi di sini penting ya, dengan didaftar IG, kopi Samosir itu sekarang ibaratnya punya akte kelahiran Pak, punya identitas, ya kan? Punya sertifikat, namanya memang sertifikat. Sertifikat IG ini itu tak ubahnya dengan sertifikat tanah, tergantung pemiliknya. Pak Kades, kalau sertifikat tanah itu kan bisa sekolah, ya kan? Nyekolahkan sertifikat kan sering kan gitu kan? Ya, tergantung yang punya sertifikat mau disekolahkan, disimpan di dalam laci, atau dijual itu terserah. Tergantung kreativitas, usaha, upaya, karsa dari yang punya sertifikat Pak. Sama dengan IG. IG yang punya siapa? Masyarakat Pulau Samosir. Yang terdaftar kemarin baru Pulau Samosir Bu. Ya kan itu. Nah
diwakili oleh MPIG. MPIG itu sah karena sudah dicatatkan di notaris dan sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai organisasi sosial itu sah mewakili masyarakat Samosir. Nah, sekarang bagaimana supaya ini lebih kata mendunia atau menjakarta dulu lah, nggak usah mendunia dulu ya Pak ya. Terserah MPIG, terserah yang punya hak. Ini urusan hak apa? Ya, kalau sertifikat Pak Kades saya ambilkan, Bapak marah. Saya intervensi kepada Bapak. Tapi kalau Bapak diem saja, sertifikatnya dilaci, nggak bisa untuk usaha kan Pak? Kira-kira begitu. Nah, kalau menurut pendapat saya, teman-teman MPIG dan juga masyarakat Mesir, ayo lebih aktif. Berproduksi, menjaga mutu, promosikan, perluas marketing. Karena Bapak sudah punya identitas. Ya Pak Kades ya, itu nah, mari kita nah. So, ini maaf Pak ya, maaf. Saya jadi memperhatikan MPIG itu ada yang sangat aktif, ada aktif, sedang, ada yang tidak aktif juga Pak. Iya Pak, ada yang tidak aktif ya. Nah, bahkan logo pun nggak pernah dipakai, ada juga. Tapi di Sumatera ini ada 7 MPIG kopi. Ya. Ada yang sangat aktif Pak, bisa memasarkan ekspor bisa. Ada. Ya melalui berbagai cara ya, tapi prinsipnya logonya dipakai gitu. Bisa ke Jakarta, sangat aktif. Terserah yang punya sertifikat Pak. Itu. Saya kira saya sudah menjawab itu. Bu, saya pertanyaan Bu Kadis ada satu. Kalau sudah ini udah IG Pulau Samosir, dapat nggak mendaftarkan IG kopi yang di Samosir, yang di Sumatera? Gitu kan Bu? Bisa Bu, bisa, tidak ada masalah itu. Yang penting di deskripsi mutunya. Dan mutu itu apakah dimungkin faktor geografis apa enggak? Faktor geografis itu ada 3, faktor alam, faktor manusia, dan interaksi keduanya. Dan harus bisa menjelaskan kenapa ini khasnya, mutunya khas karena faktor geografis. Linknya seperti apa? Gitu. Silakan Bu, dengan senang hati kami bisa kalau bisa sharing. Ya, makasih. Saya boleh tambahkan pertanyaannya? Pasti boleh Mungkin Pak. nanti Ibu juga boleh nambahkan ini karena tantangan ke Ibu kali ini. Ibu. Nah, Pak Kades pertanyaan bagus sekali Pak. Terus terang, saya bilang ke Pak Suri pertanyaan bagus. Nah Bapak dan Ibu, saya ini sekarang suka kopi. Tapi saya sukanya kopi Arabica. Saya berkeliling Indonesia lah. Udah ratusan kota kita kunjungi. Jakarta lah pusat kopi, tapi saya belum pernah menemukan di kafe yang mahal, sedang murah, ada kopi Samosir. Belum ada Bu. Kalau saya masuk kafe saya tanya, kopi apa yang ada? Pasti pertama dia tawarkan saya adalah Gayo. Kemudian dia tawarkan ke saya adalah Sidik Kalang. Kemudian Lintong, Sipirok, Mandailing, yang dari Kintamani, NTT, Bajawa Flores. Itu yang ditawarkan Pak Kades ke saya. Terus saya tanya, ada enggak kopi Samosir? Karena saya tahu kopi Samosir sudah bersertifikat indikasi geografis. Dia bilang, kopi apa itu Pak? Itu pertanyaannya Bu. Saya di Bali juga minggu lalu tanya, saya kalau ke daerah saya biasanya ngopi dengan staf saya. Ingin mencoba kopinya Pak. Saya tanya di Bali, ada enggak kopi Samosir? Samosir itu apa Pak? Artinya Bapak dan Ibu, kopi kita ini belum dikenal. Belum dikenal. Ya. Belum sangat dikenal. Meskipun 2019 ya, 2019 Januari Pak Oliver ini kita minta ke Swiss ya Pak. Kotanya apa tuh Pak? Ke Davos. Jadi kita ada di sana World Economic Forum tiap tahun dan kita Kemenparekraf waktu itu dikasih kesempatan untuk mempromosikan kopi. Saya ajak kopi Samosir Bu. Ya, bukan karena saya orang Samosir Pak Surip, bukan. Bukan. Iya juga sih. Tapi karena pada saat itu 2018 Samosir dapat sertifikat, 2019 kita coba promosikannya Pak ke luar negeri. Ya, ini pelakunya tuh di depan itu. Itu artinya Bapak dan Ibu, kita perlu upaya yang sangat keras mungkin. Bukan hanya keras. Kalau Lintong mungkin lebih mudah mereka sekarang. Karena orang sudah tahu kopi Lintong. Kita Pak, ya jangankan itu, ya saudara saya yang bukan di Samosir ini dia nggak tahu ada kopi Samosir.
Tadi ya teman-teman Nabasa juga nggak tahu. Malahan ada tadi situ usahanya kopi dia nggak tahu tuh. Nah tantangannya besar Bapak dan Ibu. Nah Bu Kadis, tantangan ini bagaimana kita menyikapinya? Menurut saya ini harus kolaborasi. Nggak bisa kami biarkan sinergi sendiri. Tidak bisa kita biarkan MPIG sendiri. Menurut saya, ya nggak mungkin mereka punya. Mungkin kalaupun mereka mampu akan tersyok-syok. Nah ini perlu kolaborasi. Ya kolaborasi dari semua sektor, tidak hanya pemerintah, swasta juga menurut saya. Jadi teman-teman sinergi MPIG Samosir ini harus dekat-dekat ke perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka punya CSR-nya. Itulah kita manfaatkan untuk mempromosikan kopi Samosir. Tapi Bapak dan Ibu tantangan juga ketika nanti kopi Samosir sudah mulai dikenal orang, dia tahu rasanya, permintaannya tinggi. Nah bagaimana ini Bu Kadis? Ibu di hulu, kalau kami di hilir Bu. Kami di hilir nih, sinergi komunitas ini di hilir kami. Kalau hulunya terganggu atau sama sekali tidak lancar pasokannya ke hilir Bu, maka usaha kita akan sia-sia. Jadi Bu Kadis kita harus berkolaborasi. Ibu yang di hulunya, nanti komunitas dan kami dengan usaha perusahaan-perusahaan besar, mungkin kami di hulunya. Ya, saya berharap kita harus kolaborasi. Demikian Bu Kadis. Mungkin boleh ditambahi oleh Bu Kadis. Iya, terima kasih Pak Kades. Saya masyarakat Bapak ya, karena saya di situ ungkir ini. Iya. Ini pertanyaan Bapak ini sebenarnya membuka banyak hal. Yang perlu saya sampaikan dari kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, mari kita saling mengoreksi diri masing-masing. Bapak Ibu penggiat untuk industri kopi di Kabupaten Samosir, bertanya kepada diri masing-masing, apakah kita mau bersama-sama? Yang selama ini ada jalan dengan kecepatan 100 km per jam, ada yang 60 km, ada yang 30 km, mari saling menggendong gitu, ya bersama-sama. Jadi kami sebenarnya tidak sulit bila kita ada yang menurunkan ego masing-masing. Kami dari bagian hulu sampai ke hilir juga ada yang kita dampingi karena membagi alat-alat processing untuk kopi itu kan melalui kita Bapak. Nah baru nanti ada masuk ke Koperindak gitu ya. Nah jadi kita juga mendampingi ini semua. Bersatulah kita bersama-sama. Jadi kopi Samosir ini kita yang membuat dia semuanya bisa naik atau dia akan turun dan malah kolaps. Tetapi kita pilihlah, kita menaikkan bersama-sama. Oke, kalau untuk bagian hulu, kita sudah dampingi dari SSC. Sudah, pendampingan sudah. Dari kementerian kita pendampingan, pemilihan untuk varietas kita sudah ada. Memang ada malapetaka di sini Pak untuk kopi, kena helopeltis. Begitu kena helopeltis, ini cabang-cabang tumbuhannya cabang vegetatif. Makanya kami mau mereplanting 5.000 hektar tadi Bapak. Jadi tahun lalu sudah dibagikan bibit kopi oleh Pemkap itu di angka 116.000 batang. Tahun ini di angka 300.000 batang. Dan dengan adanya program kita Pangulan Natura yang kita buat, ini semua kita dampingi. Kita dampingi, mungkin di sini kurang ya petani kopi, tapi kami tetap harus sampaikan. Petani kopi pun kami seleksi sekarang, kami sampai ke lahan. Sudah tersedia lubang tanam berapa banyak, baru kami mau membagi bibit. Ini minggu depan kita bagi bibit Pak. Begitu kita buat sehingga betul-betul kalau memang satu keluarga terdiri dari 2 orang, jangan minta 1.000. Minta aja 500. Supaya bisa terawat dengan bagus. Produksinya pun nanti akan melebihi yang 1.000 tadi. Iya, jadi kalau bercerita kopi, saya juga udah lama dengan kopi sebenarnya. Tapi lebih lama Pak Surip lagi. Saya di tahun 2009 Pak, yang dengan kopi Sopoto Babalige.
Karena saya sebenarnya udah di Balige, suami saya orang Balige. Jadi kami dari dinas menginginkan kita bekerja sama semua, mulai dari hulu ke hilir. Bagaimana caranya? Di sini ada petani kopi, di sini Pak semua nih diborong ini. Pak Oliver ini pun pasti ada kebun kopinya nih. Ada kebun kopinya di tengah dia, sampai ke ujung mereka punya. Jadi ini harus satu kumpulan gitu. Dan tahun ini bulan Oktober ini kita juga akan membuat BIMTEK untuk petani kopi. Dan juga ada seminar nasional tentang kopi oleh Nomensen. Kita bekerja sama dengan Nomensen. Dan kita mau nanti itu bersama-sama ada juga pameran-pameran kopi. Tapi kami nanti mengundang yang sudah punya nama itu, kami minta mereka menggendong yang lain gitu. Supaya ikut nanti di pameran itu gitu. Ini sinergi harus ada ini yang digendongnya gitu kan. Pardosir kami minta ada yang digendong. Kopling itu juga ada yang digendong. Supaya muncul lagi yang lain. Sehingga kita sanggup memenuhi permintaan-permintaan. Tahun ini kita dapat tawaran dari dari luar Pak, dari Jepang. Untuk mereka minta 1 ton per minggu itu kita nggak sanggup sesuai dengan kriteria yang mereka buat gitu. Kalau untuk kopi yang 1 ton 1 minggu ada, tapi kriteria itu tidak ada Pak. Jadi terima kasih Pak, kami juga diingatkan dengan pertanyaan Pak Kades ini. Pak Kades ini hebat sekali membuat pertanyaan sehingga semuanya harus dikeluarkan ini sekarang. Terima kasih Pak Kades. Jadi kita mulai dari sekarang, nanti seminar kopi kita akan undang semua pada Oktober ini. Dan kita minta, kami juga sudah ada data-data ini. Siapa yang bisa menggendong siapa, harus seperti itu. Supaya muncul. Seperti yang dari janji Maria tadi kata Pak Suri, bagus, enak gitu ya. Tapi belum ada nama. Ya saling mengajarilah supaya mereka juga bisa mendapatkan sentuhan bagaimana untuk packagingnya, bagaimana untuk rasa, bagaimana yang lain-lain begitunya. Supaya kita bersama-sama bertumbuh. Jadi begini menurut saya Mang Inang, saya harus berdiri, izin. Ini kopi Alusi kan, mereknya yang Alusi. Tuliskan kopi Samosirnya dengan besar. Lebih besar kopi Samosirnya baru mereknya. Ada artinya, ada. Tuliskan geoproduknya. Tuliskan indikasi geografisnya, apalagi yang kurang. Enggak ada lagi. Kalau ditanya di mana ini, di mana ditanam, tentu di Samosir. Jadi kopi Samosir mereknya yang kita bedakan. Menurut saya tidak merek kopi Samosir itu adalah nama bagi semua. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, waktu berdiskusi kami di kantor, kami mengatakan kopi Samosir inspiratif. Harus seperti itu, ada satu kata. Jangan lagi nanti sinergi beda kalimatnya, tagline-nya di sana beda, tagline di sini beda. Nah itu membuat kita kurang dikenal. Kita sepakati apa tagline kita. Dari dinas kami itu yang kita buat. Kopi Samosir inspiratif. Kalau mau diganti nanti bersama-sama kita di MPG kopi kita nanti kita berdiskusi. Jadi itu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang tidak sesuai dengan baik Bu. Bapak, Terima Ibu. kasih ya Bu dengan jawaban yang luar biasa. Nggak terasa kita tinggal punya waktu 10 menit lagi ternyata. Dan kita kasih kesempatan hanya untuk 1 orang penanya saja. Mungkin dari Bapak Oliver ingin bertanya Pak. Boleh ya Bu ya? Baik Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Surip mengenai kemasan kenapa kopi Samosir itu tertulis besar. Terus di statement Ibu yang terakhir, Ibu Tiur, kalau bisa kopi Samosirnya ditulis besar dan mereknya di bawah. Nah kebetulan Bu, ini sinkron Bu. Jadi saling menjawab. Merek saya itu adalah TF Sinergi Pak. Saya tempatkan kecil di tengah. Kopi Samosirnya itu membawa nama lokalnya Pak, Kopi Samosir. Nah hak kekayaan intelektual itu saya cantumkan di kode bawah sebelah kiri.
ada di sebelah kiri. Itu di kemasan yang baru, mungkin nanti bisa saya tunjukkan Bu. Terus yang baru sebenarnya udah ada saya cetak baru, terus ada logo halalnya juga sebelah kanan dengan nomornya. Di sebelah kiri itu adalah barcode hak kekayaan intelektualnya Pak. Jadi ada barcode-nya Pak. Jadi kalau di scan dia langsung nampak bahwa itu udah terdaftar. Nah itu yang pengen saya jawab. Berikutnya Pak, mengenai kerjasama dari hulu ke hilir, ini yang menjadi pertanyaan Pak. Selama ini ada kesulitan kami bagaimana menerapkan standar untuk mencapai kopi specialty indikasi geografis. Kesulitan ini terutama di bagian hulu. Ini mungkin nanti bisa dijawab sama Ibu Tiur. Bagaimana kami bisa mendapatkan akses ke banyak kelompok tani untuk bisa ikut standar specialty ini Bu. Karena luasannya kan cukup luas. Kalau dari komunitas untuk mengedukasi ke semua kelompok itu ada keterbatasan Bu. Makanya hingga saat ini hanya beberapa kelompok yang bisa kami edukasi. Mohon bantuannya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore Bu. Baik, pertanyaan dari Bapak Oliver ditujukan kepada Ibu Kadis ya Pak. Kira-kira bagaimana mendapatkan standar indikasi geografis itu Bu? Mendapatkan kopi standar specialty. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Oliver ini, sinergi ini ya. Begini Bapak, untuk bagian hulu, mungkin ini adalah bagian dari memang pembudidaya ya, jadi petani. Jadi kita ke petani, kita harus bersama-sama turun. Karena apa? Kalau pengolah kopi ini turun sendiri ke lapangan, tidak klop nantinya. Jadi begini Bapak, yang specialty harus begini cara pemilihan buah ceri. Buah cerinya yang sudah seperti apa. Baru nanti kita lanjut lagi. Pengolah pasca panennya seperti apa. Nah ini yang di petani. Ya, kalau boleh kita bersama-sama. Jadi kita akan menentukan mana kelompok tani yang memang betul-betul bisa menghasilkan specialty nanti. Jadi seringlah nanti kita berkomunikasi Bapak. Berkomunikasi ke dinas supaya kita bisa melihat bahwa asal-usul tanaman itu semua ada di kita. Dan informasi itu kita sangat bisa kami bagikan dan kita bisa bekerja sama di lapangan. Sekarang juga saya sangat keras di Kabupaten Samosir. Ini maaf Pak Surip, saya juga sekarang ini orang yang paling tegaan ini. SSC itu bekerja di Samosir mendampingi petani. Siapapun mau mendampingi petani Samosir silahkan berkoordinasi dengan Pemkab. Terutama ke Dinas Pertanian. Kenapa? SSC kemarin saya minta, baru MOU-nya kami tanda tangani minggu lalu. Mereka sudah 2 tahun di sini. Karena apa? Tanpa itu tidak akan bisa terlindungi tim dari SSC di lapangan. Nah, kalau mereka nanti di sana ada masalah, kami nggak bisa berbuat apa. Tetapi dengan adanya MOU, dengan MOA itu kita bisa bekerja. Jadi begitu juga Bapak Ibu, kalau bekerja sama dengan siapapun, ada yang datang mendampingi Bapak Ibu tanpa sepengetahuan kami, laporkan juga ke dinas. Supaya kami juga bisa tahu apa yang dilakukan di sana. Memang kita tidak curiga hal-hal jelek yang dibuat, pasti semua tujuannya dengan yang bagus. Tetapi kita kan juga akan menjaga yang lain. Datang misalnya varietas baru, ini juga akan mempengaruhi dengan yang lain gitu. Jadi kita harus bekerja sama di sini. Informasi saja yang perlu bagi kami. Ya, kalau ada yang bekerja sama, sampaikan saja. Tidak akan ada yang kami pungut biaya di situ untuk mengganggu, tidak. Tetapi kami selalu mengatakan itu. Mungkin begitu Pak Surip, saya makin tegas ke belakangan ini karena apa? Kami tidak mau petani kami didampingi oleh yang tidak kami ketahui. Sama dengan yang lain juga. Demikian. Baik Bu. Yang boleh kami tambahkan, makasih. Terima kasih, ternyata udah nggak terasa ya Pak, udah 1 jam berbincang-bincang dengan topik yang sangat luar biasa ya Pak hari ini. Ternyata peranan pemerintah itu sangat penting, yaitu untuk
menjaga keberlanjutan, kualitas, dan keberhasilan produk kopi, terkhusus produk kopi ya Bu, sesuai dengan tema kita hari ini. Terus dibutuhkan juga untuk langkah-langkah kolaboratif dan kreatif juga dalam berperan dalam mempromosikan produk ini secara efektif ya Pak, Ibu. Baiklah, kira-kira begitulah talk show hari ini. Semoga dapat menjadi dan menambah wawasan Bapak Ibu dan kita semua, terkhusus pelaku kopi, baik itu petani dan semua masyarakat di Samosir. Sebelum saya menutup sesi talk show hari ini, saya ada pantun nih Bapak Ibu. Cakep. Nanti dijawab cakep ya Bapak Ibu. Sore hari di festival kopi. Cakep. Belajar bareng sambil makan kuaci. Cakep. Cukup sekian acara talk show hari ini. Cakep. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Ito. Iya, makin ke sini. Mari Bu. Ibu dulu. Oh, saya dulu. Ya, harus Ibu dulu. Oh, Bapak dulu. Oh, yang tua dulu. Mari Bu. Masih di Festival Kopi Samosir 2023 yang disponsori oleh Kemenparekraf Republik Indonesia. Ya, gimana tadi talk show-nya? Seru nggak? Menarik? Menarik lah ya, dapat insight baru dari talk show-nya. Ya, buat ibu-ibu, bapak yang membawa anak-anaknya boleh kunjungi stand-stand UMKM kita. Ada dari Disko Perindak, ada dari Komunitas Barista Samosir, bahkan ada juga booth Kementerian Republik Indonesia yang kalau kalian punya karya, punya produk, boleh tuh langsung mendaftar ke Haki supaya tidak ada menjiplak. Jadi ketika ada kalian bisa ngasih bukti kan bahwasannya itu original produk dan karya kalian. Oke, sepakat ya? Ya, masih semangat adik-adik? Ya, sekarang saatnya kita akan membacakan pengumuman. Lomba mewarnai tingkat TK, lomba mewarnai tingkat SD, dan lomba menggambar tingkat SD. Kepada Dewan Juri, Bapak Ibu, kami persilakan. Siap-siap. Walaupun nama juga kompetisi, pasti ada kalah dan menang. Dan kita harus legowo dengan hasil itu. Dang torus kita komonang, dang torus kita kalah. Marputar dopor TV, ide doba. Mana Bapak Ibu Dewan Juri kita? Iya, hari ini kita akan dihibur oleh Samosir Akustik
Tepuk tangan dulu dong untuk Samosir Akustik. Kemudian gestar kita malam hari akan tampil lagi, Nabasa Trio. Ayo Bapak Ibu Dewan Juri. Habis pembacaan pengumuman, kita akan dihibur oleh Samosir Akustik. Dan masih ada juga talk show kita tentang pengembangan kreativitas dan dampaknya terhadap kemajuan daerah. Nah, yang sering ini sering saling menyerang, saling menyalahkan antara si A sama si B. Inilah saatnya kita untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan penyebut kita, supaya kita bisa berkolaborasi untuk memajukan Samosir kita, negeri indah kepingan surga. Ya, gimana Dewan Juri? Ya, siap-siap. Bang, langsung aja kami serahkan ke Dewan Juri kita ya. Alana hubereng wadang sabar be. Oke, langsung aja kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Ya, terima kasih. Masih semangat anak-anak kami? Masih semangat? Ya, sebelum kami mengumumkan, jadi nanti walaupun tidak juara, tetap bangga, tetap semangat. Masih banyak nanti perlombaan, tetapi tetap belajar. Nah, dari hasil ini mungkin nanti bisa dipelajari yang mana yang kurang. Nah, sebelum kami bacakan, kami dari tim juri lomba mewarnai, lomba menggambar. Kami menilai sesuai dengan kriteria dan hasilnya tidak ada dipengaruhi oleh sesuatu apapun. Mutlak ini hasil daripada kriteria yang diperlombakan. Jadi tidak usah lama-lama, siap-siap mendengarkan. Yang pertama kita bacakan untuk lomba mewarnai dari TK PAUD. Yang menjadi juara 3. Ada yang tahu? Pasti tidak tahu. Namanya diawali dari huruf A. Siapa yang bernama huruf A? Tunjuk tangan dulu. Oke, langsung saja saya bacakan. Adriela Slamata Simamora. Langsung maju orangnya, Pak. Adriela. Iya, kepada juara 3 langsung aja naik ke panggung. Ayo. Kok malu? Gak usah takut, gak usah takut, Nang. Kita masuk TV nih. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya dari huruf T. Juara kedua dari huruf T. Siapa ini? Ya langsung saya bacakan. Teresa Lumban Gaul. Teresa Lumban Gaul. Selamat untuk Teresa Lumban Gaul meraih posisi kedua atau runner up 1 untuk cabang lomba mewarnai tingkat TK PAUD. Iya. Kepada Teresa naik ke panggung. Untuk dari depan boleh Bang, dari depan boleh. Juara 1, saya bocorannya dari huruf S ya, huruf S. Siapa kira-kira ya? Huruf S. Santi
Susi, Sari. Langsung saya bacakan Stefani Situmorang. Selamat untuk Stefani Situmorang. Stefani Situmorang, yang mana orangnya? Berhasil merebut posisi pertama pada cabang lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK. Ayo, agak ke depan Kak, dikit ke depan dikit lagi, ke sini aja. Yuk. Ayo ke depan dikit lagi deh. Iya. Oke, kita lanjutkan untuk pengumuman lomba mewarnai tingkat SD. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yes. Juara ketiga. Sudah siap semuanya? Atas nama Rebecca Siregar Sormin. Rebecca Sormin. Siregar Sormin, iya benar. Siregar Sormin sama. Selamat kepada Rebecca Siregar Sormin. Meraih posisi 3 pada cabang lomba mewarnai tingkat SD. Kesini ya Dek. Kesini Dek, kesini. Iya. Selanjutnya. Juara 2. Jatuh atas nama Gilbert Sianipar. Gilbert Sianipar, selamat kepada Gilbert Sianipar meraih posisi runner up 1 pada cabang lomba mewarnai tingkat SD. Kesini Bang, oke. Geser ke sini, sini Bang, oke. Dan juara pertama lomba mewarnai tingkat SD jatuh atas nama Anastasia Simarmata. Selamat kepada Anastasia Simarmata. Meraih posisi pertama pada cabang lomba mewarnai tingkat SD. Oke. Iya. Untuk juara lomba menggambar tingkat SD. Untuk juara 3. Hurufnya G. Aduh Gibson. Apa jangan-jangan Guntur? Gultom. Ya langsung saya panggilkan Girael Alumban Gaul. Ada Girael Alumban Gaul. Selamat kepada Girael Alumban Gaul meraih posisi 3 pada cabang lomba menggambar tingkat SD. Untuk juara 2. Juara 2 juga diawali dari huruf G. Gisel Grijelda, selamat kepada Grijelda. Nah untuk juara 1 ini dimulai dari huruf A ini. Aldi, Asi, Aurel. Siapa tuh? Audisi Tanggang. Audisi Tanggang, selamat kepada Audisi Tanggang meraih posisi pertama pada cabang lomba menggambar. Saya lihat Bang ini rata-rata perempuan, hanya 1 cowok ini. Ternyata hanya 1 cowok. Wah. Luar biasa. Kasih dulu apresiasi A+ untuk perempuan. Woman domination. Iya. Yang laki-laki sangat pernah kalah ya. Ayo semangat belajar lagi gitu ya. Iya, belajar lagi. Oke, selamat kepada ke-9 pemenang kita. Kami panggilkan untuk penyerahan hadiah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami panggilkan. Selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Samosir. Dan selanjutnya dari pemerintah Desa Situngkir. Kepada Bapak kami persilakan atau Ibu. Ayo, perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan
pemerintah Kabupaten Samosir, selanjutnya dari pemerintah desa Situkir. Kepada Bapak kami persilakan. Untuk Iya desainer Bang, benar semua. Bang. Untuk menjadi Ayo dari desainer. pemerintah Kabupaten Samosir. Untuk juara 3 diserahkan oleh Bapak Kepala Desa. Pak Sipayung ya. Cabang lomba mewarnai tingkat TK. Untuk juara 2-nya kayaknya kita ganti dari pengelola Kreatif Hub Samosir. Ayo. Atau langsung aja kali. Ayo ketua komunitas Kopi Sinergi. Ya silakan untuk penyerahan hadiah juara 3 kami serahkan untuk ketua komunitas. Juara 3 dari kiri, dari kanan. Iya benar. PAUD. Iya. Bersima Mora. Sertifikatnya. Dan mendapat uang pembinaan serta sertifikat kepada ke-9 pemenang TK. cabang lomba. TK. Iya. Iya. Selamat untuk juara 3. Selanjutnya untuk pemenang juara 2 kami serahkan kepada pemerintah desa. Iya. Salam. Sama mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan. Selamat untuk pemenang. Selanjutnya untuk juara 1 diserahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Robinson Sinaga. Selamat ya. Baru apa kau? Baru semua orang. Baru semua orang main. Ya. Ayo sertifikatnya. Iya. Baik, selanjutnya kita beralih ke tingkat lomba mewarnai SD. Untuk juara 3 kami berikan kepada ketua komunitas. Masih 2 kategori lagi Pak. Kepada komunitas mewarnai SD. Ayo kepada ketua komunitas Kopi Sinergi. Iya, juara 3. Ayo sertifikatnya. Ayo. Selanjutnya juara 2. Selanjutnya juara 1 diberikan oleh Bapak Robinson Sinaga. Selanjutnya kita beralih ke cabang lomba menggambar tingkat SD. Untuk penyerahan hadiah juara 3 kami panggilkan kepada Dewan Juri Maria menyerahkan hadiah juara 3. Juara 3 kategori menggambar. Ini. Yes. Selanjutnya untuk penyerahan hadiah juara 2 kami panggilkan Bapak sebagai juri juga. Juara 2.
Ya. Selanjutnya juara 1 kami kembali memanggilkan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dalam hal ini Bapak Robinson Sinaga. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk ke-9 pemenang kita. Untuk kali ini kami mengajak semua tim dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk foto bersama ke semua pemenang cabang lomba dari tingkat mewarnai TK, mewarnai SD, dan menggambar SD. Ayo, Dewan Juri juga boleh foto. Rapat katanya Bang, adik-adiknya. Biar orang abang di belakang aja Bang, juri di belakang. Ayo, oke, rapat. Baik, selamat untuk para pemenang kita hari ini. Dan yang belum beruntung hari ini, silakan belajar lebih giat lagi. Karena masih ada kompetisi, masih ada kesempatan yang lebih baik lagi. Iya, silakan kembali ke tempat. Iya, di depan kita udah siap-siap nih Samosir akustik yang akan menghibur Bapak Ibu hadirin di Festival Kopi Samosir 2023. Langsung aja, mari kita sambut Samosir akustik. Horas. Halo. Horas. Horas. Ada yang apa, udah ngantuk kayaknya. Ini kan kopi banyak, kalau buat yang ngantuk-ngantuk bisa dipesan, nanti kurang harga nanti dibuat sama Bang Oliver nanti. Horas! Gak ada yang nyapa kita Cisel, gimana nih Cisel? Horas! Aduh, baiklah. Kami dari Samosir Akustik tentunya mencoba menemani Anda dalam rangka apa nih Bang? Hari Kopi Internasional. Oke. Di sini kami bertiga bersama Bang Kinam Manik, bersama Ciseli Boru Haloho, dan saya sendiri Manogu Sinaga. Muluboyan norak marid deh tada, muluboy dodah, muluboy. Oke. Satu tembang manis dari Pak Panjaitan, selamat sore. Artis kita dari jauh. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana
bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu tuh bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Oh, menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa larut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu tuh bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Ciseli, si halo. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu tuh bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Tidak usah tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk Cisel ya, untuk Cisel aja. Bang Gopal, thank you. Aduh, apa ya? Jadi mau aku bilang request nggak jadilah kayaknya nih. Hilang orangnya. Hilang orangnya. Kalau enggak, panitia aja yang request boleh enggak? Turun katanya. Enggak lah ya. Nah, kita kembali ke Cisel lagi lah nih. Kita coba dulu, jangan hanya pemuda-pemuda cinta yang dihibur. Atau pemuda-pemuda galau. Atau itulah itu. Ayo kita coba dulu bento yuk. Tapi coba-coba aja ya. Siapa yang suka bento? Bento apa yang gak ditangkap?
Iya, namaku Bento, nggak ditangkap. Oke. Kinamanik. Boru haloho. Kasih dah dulu tepuk tangan. Bento, rumah realistik, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jagalah apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku. Yang penting asik, sekali lagi asik. Ngomong soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas soro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku, sebut 3 kali namaku. Kinamanik pada harmonika, Bento. Baru minggulan yang di sana, bolehlah video-video ya. Tepuk tangan dulu untuk Cisel.
Makasih ya. Mau lihat ya, gitu ya. Sampai juga ya. Oke baik. Kita kembali ke mancanegara. Airi gotoro beareronga namar masaksa diri Mangalanggula mona tiruturutungi Morom di lage-lage poromani na umari bakribahi Lasiro veri pakke hami satu sadario Alay yang godong atas sisa halaki nasiya luban lebuhi Ima anak ni parlapo panutangani Nung aveta hemaru joluni di bulan naung salbui Rabrohot motor nama daruni si sera-serai Yale doli, yale doli, yale doli, yale doli. Yang godong atas sisa halaki Nasiyan luban lebuhi Ima anak ni parlapo baru tangani Nunga beta hemaru jungoluni Di bulan naung sabui Rabohot motor nama dabu di sisera-serai Yale doli, yale doli, yale doli, yale doli. Kayaknya kita serahkan nama Gisel dulu nih. Kok Gisel? Cisel, ayo kasih dulu yang terbaik Cisel buat 30.000 penonton kita. 30.000 cu, ada nggak? Oh 32.000, baiklah. Iya, selamat datang buat Ibu Menteri Sipoholon, Ibu Adel Rumah Horbo. Iya, kita sambut Cisel si Haloho. Berikan dulu yang terbaik Sel. Amang Sinaga,
Ano pero bang dah? Majalo subangan muda bang? Oke bang, siap bang. Iya, kabel yang keinjak ya. Halo guys. Ambil mic-mu Cisel. Iya. Memang pinter apa ini? Soundman-nya. Kenapa bilang? Harus kenalan dulu. Harus kenalan dulu Ciselnya kayaknya. Coba kenalkan dirimu Cisel. Halo semuanya. Hai. Nama saya Ciseli Haloho. Saya di sini akan menampilkan lagu saya yang berjudul Sweet Child O' Mine. Terima kasih ya tepuk tangannya. Selamat menyaksikan. Oke.
Mau lihat ya Tepuk dah. tangan yang meriah untuk Samosir Akustik. Thank you abang-abang, adik-adik. Sukses ke depannya ya. Oh Amin. doa. Oh, urip paling doa sesuatu. Iya, masih di Festival Kopi Samosir 2023. Akan masih banyak lagi rangkaian kegiatan kita hari ini. Sekarang lagi berlangsung manual brew competition dan masih akan berlangsung terus. Habis ini kita akan masuk ke talk show pengembangan kreativitas dan dampaknya terhadap kemajuan daerah. Gak lupa dan gak bosan-bosannya saya sampaikan bahwa di sini ada beberapa stand UMKM, ada dari Koperindak, monggolah ditransaksi. Pokoknya harus ada transaksi di sana. Ada kuliner, kria, fashion, dan berbagai macam subsektor lainnya. Terus di tengah-tengah ada booth komunitas barista Samosir. Jadi kalau mau ngopi-ngopi bentar lagi kan sunset tuh. Bolehlah ngopi sambil sunsetan di Festival Kopi Samosir 2023. Dan nih yang paling eye catching nih boothnya langsung kelihatan. Ada booth dari Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya usaha, punya karya, punya produk, bolehlah langsung konsultasi kekayaan intelektualnya. Mana tahu kan ada dong Teh Sipaniru yang mencontek plagiarism. Nah, bisalah ke situ supaya membuktikan bahwasannya itu original karya atau produk Bapak Ibu. Dan nanti malam kita akan dihibur lagi dengan gestar kita, ada Nabasa Trio. Tepuk tangan dulu dong untuk Festival Kopi Samosir 2023. Bapak Ibu juga boleh foto booth di sini dan share ke semua platform sosial media kamu sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa mention dan tag Festival Kopi Samosir 2023 dan kemenparekraf.ri. Benar kan Kak ya? Benar. Iya, habis ini udah ke setup nih, udah setup baik nih. Talk show kita bertema pengembangan kreativitas dan dampaknya terhadap kemajuan daerah. Kepada Kak Santi Haryanja kami persilakan. Jauh-jauh nih kita datangkan speaker kita, kok speaker, moderator kita dari bawa instansi gak ini? Atau perorangan? Perorangan aja ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Santi Haryanja. Cek. Oke, terima kasih MC kondang kita Bang Guntur Nenggolan. Ya, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Kita akan talk show dengan judul pengembangan kreativitas dan dampaknya terhadap kemajuan daerah. Untuk itu kita panggilkan dong dua narasumber kita yang keren-keren dan super kreatif. Pertama kita sambut sama-sama Bang Ori Semloko. Mana nih orangnya? Silahkan Bang. Yes. Dari jalannya aja nampak nih. Boleh, silakan Bang. Ya, lanjut kita ke Bang Ilham Fadila atau kita lebih kenal dengan namanya Bang Skode. Ayo Bang, let's go. Oke, kita duduk ya. Silakan. Baik, semua sudah siap mendengar talk show? Dari sayap kiri mana nih? Sayap kiri kayak masih diam-diam aja. Sayap kanan, sayap kanan udah siap. Mereka ini loh memperhatikan kita. Iya betul. Baik kita akan mulai saja. Kita akan berbicara banyak tentang pengembangan kreativitas dan dampaknya terhadap kemajuan daerah. Silakan abang-abang ganteng dipegang mic-nya. Pertama mungkin saya akan ngobrol dulu ya, saya perkenalkan dulu.
Yang pertama ada Bang Ori Semloko. Nah, Bang Ori ini kita kenal dengan sutradara dan filmmaker. Dan filmnya ini udah kemana-mana ya Bang ya, nggak jauh-jauh juga ya. Ada judulnya Jandila Surung, dan ini sudah masuk ke bioskop ya Bang ya, film layar lebar. Terus ada Si Paha 5, Penusur Sira. Nah ini yang kedua ini konten kebudayaan ya Bang ya. Dan untuk eventnya sendiri sudah beberapa kali diadakan di Samosir ini, event Lektoba Film Festival ya Bang ya. Oke. Oke Bang, kita akan bicara tentang kreativitas. Kenapa sih Bang kita perlu kreatif Bang? Menurut Abang gimana nih? Iya, terima kasih Kak Santi. Selamat sore untuk teman-teman di Samosir. Sore hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu lagi karena baru sebulan dari sini Kak. Iya betul. Dari betul. acara Lektoba Film Festival. Nggak taunya sebulan lagi kesini lagi gitu. Kayaknya memang harus pulang kampungnya ke sini jadinya Iya, gitu. cinta Samosir ya Bang ya. Benar. Tergantung Pak Kepala Desa ini bisa nyediain rumah kita nggak Pak di sini. Siap. Gitu. Iya. Bang Ilham, selamat sore. Terima kasih Bang. Izin dulu mengutarakan pertanyaan dari Kak Santi tentang kreativitas. Iya. Kreatif itu kan kalau di eksplisit sering kere dan aktif gitu ya Bang. Jadi kaitannya sih menurutku antara ruang imajinasi dan ruang imajinasi dan yang mensupportnya gitu Bang. Kak, amunisi gitu. Jadi ini yang sering anak muda itu gagal paham, menurutku ya, anak gue gagal paham soal kekreativitas gitu. Jadi ketika kita harus kreatif, ada dua rel yang menurutku harus jalannya seimbang antara ide, gagasan kita, imajinasi atau apa kira-kira yang menjadi konsep, dan satu lagi adalah amunisinya gitu. Balance nggak ini, seimbang nggak gitu. Karena banyak yang gagal, dia punya ide yang luar biasa tapi amunisinya kurang. Akhirnya nggak terwujud juga gitu kan. Atau bahkan ada yang duitnya banyak nih, amunisinya banyak tapi dia nggak punya ide gitu. Nah jadi kita butuh keseimbangan rel itu tadi, dua rel yang memang harus jalan berdampingan tapi dia nggak di satu jalur gitu, dia harus di rel yang terpisah tapi harus berdampingan. Nah itulah menurutku kreatif ini bisa diwujudkan dan setiap orang pasti kreatif gitu, setiap orang pasti kreatif. Setiap orang pasti kreatif. Pasti kreatif, pasti punya nilai-nilai yang mereka akan bentuk atau akan ciptakan gitu, pasti punya di pikiran mereka. Kayak aku contohnya film ini kan media sebenarnya kan Kak, media audiovisual yang bisa dinikmati dan punya storytelling gitu kan. Nah itu baliknya kekreativitasan sutradara ataupun penulis yang nantinya diwujudkan ke dalam bentuk film. Nah kalau kita nggak punya sisi kreatif tentunya kan kita nggak akan tahu goalnya apa nih film gitu kan. Tujuannya apa, dampaknya apa gitu. Apalagi kita bicara tentang dampak dari buah kreatif itu tadi. Kita bicara tentang dampak. Nah dampaknya apa ini dari film ini gitu. Nah disitulah kita butuh namanya kreativitas. Yang akhirnya kita bisa menjahit beberapa peristiwa, beberapa fenomena menjadi sebuah produk film yang akhirnya film itu bisa berdampak begitu. Iya Kak betul, Santi. betul Bang. Kita tahu sendiri ya Bang ya kalau misalnya melalui film pun kita bisa juga mempromosikan ya Bang ya. Iya benar. Mempromosikan termasuk kopi sendiri ya. Kopi sendiri bisa kita jadikan film? Bisa jadi ya Bang? Ada kan juga filmnya, apa filosofi kopi Oh ya, filosofi kopi ya benar-benar. Kopi gitu, Iya, kan keren iya. tuh ketika kopi menjadi satu ide besar gitu kan, ide besar. Apalagi Samosir dengan festival kopinya bisa saja ini jadiin sebuah film dokumenter ya kan, sebuah film menceritakan proses teman-teman di sini memperjuangkan festival kopi ini dari tahun awal sampai tahun sekarang gitu. Tentunya kan banyak problem pasti kan dari masyarakat lokal lah, dari luar gitu, melihat festival ini. Mimpi besarnya pasti ada nih festivalnya. Apa mimpi besarnya seorang direktur festivalnya? Menjadikan Samosir menjadi pusat kopi di Sumatera Utara contoh gitu. Tapi itu kan bisa kita sajikan, bisa kita sampaikan
melalui salah satu media yang namanya film gitu. Iya, dan kayaknya pesannya lebih kena ya Bang ya, karena kan orang tuh senangnya sekarang nonton ya kan. Benar, ya. Iya kan? Waktu Bang Ilham pasti paham benar dampak dari visualnya. Iya kan? Iya benar. Apalagi kalau misalnya kita membicarakan kopi ini dari hulu, ya kan, dari hulu sampai ke hilir ya kan. Semua diceritain menjadi suatu, itu jadi promosi juga ya Bang ya. Benar. Jadi Nah kalau misalnya Abang lihat sendiri, kira-kira untuk kreativitas di subsektor ini kan termasuk, sebenarnya film ini kan termasuk salah satu dari subsektor ekonomi kreatif ya Bang ya. Benar. Film, animasi dan video. Ya. Menurut Bang Ori sendiri gimana nih sekarang nih kondisi kalau, perfilman benar. Indonesia terlalu luas, Sumatera Utara? Iya. Nah kalau subsektor dari Kemenparekraf ekonomi kreatif, kalau film yang kutangkap sih film itu sebenarnya bisa menghidupi pelakunya. Itu yang penting kan. Bagaimana pemerintah juga melalui Kemenparekraf bisa mendorong salah satu ekonomi kreatif film ini menjadi sumber ekonominya bagi pelakunya gitu. Nah ini yang kaitannya dengan Kemenparekraf. Aku kira justru dengan adanya film-film lokal ataupun karya-karya anak muda yang membuat film di Danau Toba khususnya di Samosir, justru itu yang harus disupport gitu. Disupport dalam artian kita nggak usah dulu bicara soal dampak yang terlalu luas. Betul. Gitu, tentang mengangkat Samosir ke kancah dunia atau kopi Samosir ke kancah dunia, tidak. Tapi yang paling penting adalah Samosir sudah punya aset digital gitu Kak. Aset digitalnya apa? Dalam bentuk film. Yang kita nggak akan tahu 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan apa yang terjadi di Danau Toba gitu kan. Betul. Tetapi secara aset pengarsipan ada digital ya Bang? Benar. Kan beda tuh kita, contohnya kita sekarang nonton film tahun 1900-an yang masih hitam putih. 1981. Iya bener, misalnya 1900-an deh hitam putih. Okay. Kita tonton gini, kita ngeriset ke dalam, wow itu dulu masih ada ini ya, masih ada payungnya dulu gini ya. Atau moda transportasinya dulu ternyata gini ya gitu. Itu kan jadi bahan riset gitu. Betul. Yang akhirnya berguna. Nah itu yang makanya harus kita dorong, peran-peran anak muda juga harus berani berkarya. Bukan hanya dalam film ya. Tapi kalau aku pribadi karena basicku film, harus berkarya juga membuat film gitu. Angkat aja kebudayaan, pariwisata kan, karena itu akan berguna menjadi pengarsipan sebenarnya untuk daerah, untuk aset kita ke depan, bagaimana generasi mendatang itu bisa membaca situasi yang ada saat ini gitu kan. Dan itu menjadi satu akar akhirnya. Ya bisa aja, kan kita nggak tahu kan ke depan, entah meteor jatuh, habislah semua misalnya. Nggak taunya flash disknya masih ada satu nih film, ditemukan sama yang masih hidup. Ribuan tahun ke depan, terus diputar, diolah, astaga dulu begini Danau Toba gitu. Nah itu. Iya benar Bang. Saya juga teringat ya waktu 2000, kalau nggak salah 2018 saya berkunjung ke Bandung. Di situ Ibu Kepala Dinasnya, dia paparan nih katanya Bandung itu hidupnya itu benar-benar mereka tuh kreatifnya dari komunitas Bang. Jadi Bandung itu ada sekitar 600-an komunitas kalau nggak salah waktu itu di 2018 atau 2019. Nah jadi Bandung itu ya itu Bang penuh dengan orang-orang kreatif Bang. Banyak komunitasnya yang hidup gitu dan disupport oleh pemerintahnya. Iya itu keren banget dan itu menarik betul kalau komunitas karena kan apa yang kami lakukan juga sampai saat ini itu tumbuh dari komunitas, dari pergerakan komunal yang kita nggak individual gitu dalam artian pergerakan-pergerakan yang kita lakukan, karya-karya yang kita ciptakan itu semuanya memang dari komunitas kalau di sini kan. Tapi ketika aku mendengar Kak Santi mengungkap ada 600 komunitas, ada 600 komunitas waktu pemerintah, itu ya. Masuk itu yang harus kita copy paste sebenarnya di Samosir khususnya. Iya, gitu kan? Iya benar-benar. Dan itu katanya itu yang membuat tuh Bandung itu tuh semaju itu Bang. Semaju itu karena memang komunitas-komunitas itu hidup di sana Bang. Benar. Gitu. Orang-orang kreatifnya tuh nampak orangnya. Kok Bandung keren lah Bang ya Bandung. Oke, kita lanjutin nih. Dari tadi kita cuekin nih kayaknya. Iya nih. Dia mengamati dulu, Mbak. nyimak dulu ya. Iya, Bang Skode ya. Bang Skode ini ya siapa sih yang gak kenal gitu. Banyak. Iya kan, konten kreator iya,
host juga. Iya, followersnya banyak banget nih Bang. Ada 127, wah gila-gila keren-keren. Terus CEO untuk Explore Indonesia juga ya Bang ya? Iya betul. Itu apa sih Bang, Explore Indonesia ini apa Bang? Jadi Explore Indonesia adalah salah satu media di Instagram yang kita bentuk awalnya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Gak cuma untuk masyarakat lokal atau khususnya wisatawan dalam negeri, tapi juga keluar. Gitu. Jadi memang banyak banget orang-orang luar negeri itu yang pengen datang ke Indonesia. Karena Indonesia itu jenis pariwisatanya beda banget sama negara-negara lain. Gitu. Jadi kalau mau dapat yang hidden gem atau yang adventure sesungguhnya itu bisa dilakukan di Indonesia. Gitu. Sampai hari ini, Explore Indonesia itu setiap hari bisa dapat 30-an message dari orang luar yang pengen tahu tentang Indonesia. Itu direct message-nya selalu masuk tuh. DM dari orang luar negeri. Iya. Ini aku lihat juga followersnya baik banget ya Bang, sampai 366 ya. Dan semua tentang Indonesia ya? Tentang Indonesia. Iya. Samosir ada dong? Ada dong, ada. Itu postingannya udah ribuan kayaknya tuh di akun Explore Indonesia. Samosir udah ribuan juga kayaknya kita posting. Wes, keren-keren. Nah Bang sebagai konten kreator nih Bang, kira-kira bagaimana sih Bang, ini mungkin banyak nih anak-anak muda sekarang yang bingung memulainya kayak mana ya untuk jadi konten kreator. Aku kan followersnya nggak banyak gitu. Gimana sih supaya bisa seperti sekarang ini Bang Ode? Oke, sebelumnya ini udah terlalu banyak saya ngomongin tadi belum opening. Makasih banget buat teman-teman komunitas Kopi Sinergi ya, terutama Bang Oliver yang udah ngundang ke acara ini. Tadi keren banget sih, nggak cuma karena ini acara festival kopi, saya pikir kopi doang. Tapi ternyata dari anak-anak kecil juga diundang buat berkreativitas, karena kan idenya kreativitas kan. Jadi kreativitas memang dimulai dari kecil gitu. Jadi kalau ditanya kreativitas itu apa, sebenarnya simple. Kita sehari-hari juga melakukan kreativitas. Kayak ibu-ibu masak setiap hari kan pasti beda-beda menunya, terus beda-beda resepnya, itu juga kreativitas gitu. Kita berpikir setiap hari juga pakai kreativitas gitu. Jadi sekali lagi saya mau bilang makasih juga buat teman-teman komunitas Kopi Sinergi, Bang Oliver. Sekali lagi terima kasih udah undang. Dan ini acara sudah yang kelima ya. Dan itu nggak mudah menurut saya untuk bikin acara ini terus berjalan setiap tahunnya. Pasti prosesnya juga setiap tahun ada kendala-kendala segala macam, tapi tetap dihantam supaya gimana ceritanya Kopi Samosir ini bisa mendunia. Itu bagus banget sih. Dan event ini salah satu bentuk kreativitas juga ya? Bentuk kreativitas juga, karena pasti setiap tahun temanya berbeda-beda gitu kan. Jenis acaranya juga beda-beda gitu. Sampai lupa pertanyaan tadi. Iya, oke. Apa tadi ya Mbak? Ya untuk konten kreator ini gitu. Memulainya nih, mungkin anak yang muda-muda ini bingung, ini aku followersnya masih sedikit nih, gimana sih supaya bisa banyak gitu. Oke, aku juga pertama kali bikin konten tuh sebenarnya tahun 2014. Itu waktu itu mulainya dari Instagram, karena ternyata waktu itu foto tuh bisa berbicara juga, dokumentasi dalam bentuk foto. Awalnya juga aku kayak teman-teman biasa aja bikin konten yang asal foto-foto biasa aja gitu. Nggak pernah mikir kalau ternyata foto itu bisa ada nilai komoditasnya, bisa dijual gitu. Aku berangkat dari Jakarta yang nggak punya potensi pariwisata. Tapi kontenku tentang pariwisata. Ada di Jakarta pariwisata tapi urban. Bayangkan ketika aku besar di 2014 di Samosir, akan sebesar apa aku di tahun itu gitu. Karena menurutku Samosir ini konten creator materials banget. Gitu untuk ya? pariwisata ya. Banyak ya, banyak. Wah luar biasa Kak. Setiap sudut ya? Iya, aku nih udah ya? berkali-kali balik ke Sumatera Utara. Betul. Dari utara sampai selatan, barat ke timur aku udah jelajahi gitu. Betul. Dan itu pun aku rasa aku masih paling baru 1% dari total keindahan yang ada di Sumatera Utara gitu. Samosir pun belum semuanya aku explore gitu. Jadi memang buat teman-teman yang ada di khususnya di Pulau Samosir, sayang banget kalau potensi ini nggak dikembangkan dari diri sendiri gitu. Bikin konten sekarang apalagi gampang banget, sosial media tuh sekarang udah mudah banget algoritmanya. Kita bikin satu konten portrait itu bisa diposting ke 3 platform sosial media. Ada Instagram Reels, ada TikTok portrait video, bahkan sekarang YouTube aja itu ada YouTube Short. Itu juga tampilannya portrait. Jadi kita bikin satu konten aja tuh bisa di-share di 3 platform yang berbeda. Dan itu udah satu keunggulan sekarang, gitu. Udah dimudahkan banget. Bahkan sekarang aku udah mulai dari 2014, aku kadang bingung tiba-tiba ada satu konten yang bagus banget, tapi aku nggak pernah ketemu nih orangnya sebelumnya. Ternyata dia baru muncul dari TikTok, baru muncul dari Instagram Reels. Karena kan algoritmanya masih fresh banget. Sementara kalau dulu tuh kita konten kreator masih berjuang gimana caranya menaklukkan algoritma gitu. Benar. Iya gitu sih. Jadi kalau sekarang baru mulai harusnya jauh lebih mudah. Yang penting footage-nya banyak aja kumpulin. Dan sudah ada aplikasi ya Bang ya. Kalau mau bikin betul. videonya gampang banget sekarang udah banyak aplikasi untuk itu. Iya. Bang Ori bikin film 7 menit.
Film pendek 10 menit kalah sama yang Instagram Reels 8 detik viewersnya 1 juta. Iya benar. Makanya itu dimudahkan lah sekarang. Yang penting kreativitasnya terus diasah, konsisten, persisten sama harus punya karakter sih, itu penting. Karakter ya Bang ya? Karakter penting sih. Kalau misalnya kreativitas sendiri yang dimiliki oleh anak-anak muda Samosir gimana Bang? Aku sih banyak ngobrol bahkan sama Bang Manik ya, dia tuh punya zona Batak kalau nggak salah, akun Instagram gitu. Itu zona Batak bahkan aku pikir dia tuh cuma ngangkat hal-hal yang viral, tapi ternyata salah aku. Jadi ternyata zona Batak tuh malah mengangkat sesuatu yang orang nggak pernah denger, yang belum dibahas. Jadi dia memperkenalkan sesuatu yang baru. Dan itu bahkan bisa menarik pengunjung untuk penasaran sama si akun zona Batak. Ini abang ini akan nemuin apa lagi ya yang baru gitu. Jadi nggak selalu membahas sesuatu yang viral yang selalu dilakukan berulang-ulang gitu. Itu kan bosen ya. Iya, tapi kalau kita dapetin satu hidden gem, satu kebiasaan baru, satu fenomena baru, itu orang akan penasaran terus nih ke depannya abang ini akan nemuin apa lagi ya gitu. Jadi dia kasih referensi lah. Karena kan yang susah itu referensi kan. Ide itu kan susah ya. Benar. Itu sih. Dan kreativitasnya oke sih menurutku ya. Oke, dan itu juga dampaknya juga untuk kemajuan juga ya Bang ya. Pasti. Kemajuan daerah ya. Ya. Dulu dan sekarang Samosir kita udah bisa lihat sendiri ya, udah tahu sendiri begitu. Sekarang semua mudah ya, semua serba digital, semua orang pakai media sosial ya kan. Itu luar biasa, promosinya kemana-mana ya kan Bang ya. Iya betul, ya sosial media borderless lah. Iya benar. Dan udah gak ada skat-skat lagi, kita bahkan bikin video tanpa narasi, tanpa suara, cuma kasih background doang itu bisa sampai worldwide terkenal. Benar. Bisa kemana-mana gitu. Iya. Padahal sesimpel kita bikin video 8 detik portrait, misalkan ngambil salah satu sudut yang bagus, pusuk buit misalnya, itu bisa kemana-mana tuh videonya. Iya. Gitu kan. Yang kita nggak nyangka ternyata bisa jadi viral. Iya betul. Oke Bang Ori dan Bang Skode, kita tunggu dulu. Mungkin ada pertanyaan kali ini dari audiens semua nih. Mungkin dari mana nih? Dari sayap kiri. Wah, sayap kiri. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada dia. Ada hadiahnya nih air mineral. Oh, ada Eda saya di sini. Eda, silahkan bertanya, Da. Ini ada 2 narasumber yang keren-keren nih. Hadiahnya nanti di casting sama Bang Ori buat masuk Oh, bioskop. ini main film juga ini ya Bang Awak ini. Thank you Bang. Ada yang ingin bertanya dari atas sana? Wah, atau dari dalam? Oh, dari dalam ya. Hah? Oh, silakan Pak. Wah, ini kita langsung aja nih. Ya kan, gak apa-apa lah talk show kayak gini santai tapi serius. Silakan. Naiklah Pak Kades. Naiklah. Syarat oke. Oke, makasih. Nggak usah lagi memperkenalkan, udah sama-sama kenalnya kita. Kebetulan tadi kita dengar dari perbincangan Bapak Ibu di atas bahwasanya Bapak yang satu lagi, maaf. Ode Pak. Bapak Ode kita tahu bahwasanya kalau nggak salah, saya kutip tadi fotografer atau juru apalah gitulah. Kebetulan kan di desa kita ini udah banyak objek-objek dan bangunan yang diletakkan dari kementerian apa segala macam kan. Fasilitas yang penting sudah oke lah. Bagaimana caranya Pak? Dan kalau bisa kami minta kepada Bapak nantinya tolonglah dipromosikan atau dibuat apa segala macam cara untuk dikenal ya kancah nasional lah gitu. Walaupun nggak sampai ke sana, seminimal provinsi lah, biar mengetahui, mengenal bahwasanya desa Setungkir itu wah ada gitu loh. Hanya itu aja permintaan dari kita, Moleate. Oke, thank you Pak Kades. Ini berarti ini permohonan nih Bang Ode. Di inilah Bang, dipromosiin katanya Bang, di endorse. Oke, sebenarnya kalau saya Pak ya, sebenarnya kalau saya tuh sebagai konten kreator paling datang sekali aja untuk bikin kontennya. Tapi untuk pengembangan desanya sendiri, sebenarnya yang bisa melakukan itu memang masyarakat lokalnya. Kalau saya banyak belajar dari Bali, Bali itu bukan alamnya yang indah, tapi SDM-nya yang siap. Masyarakat itu udah siap banget hospitality-nya, siap banget menerima tamu,
bahkan wisatawan mancanegara juga senang banget sama hospitality di Bali. Jadi balik lagi, kalau memang mau tempatnya terkenal, itu memang sumber daya manusia lokalnya Pak yang digenjot gitu. Jadi sering-sering bikin konten aja gitu, sehari bikin 1 lah gitu dalam sebulan, minimal 1. Ini desa wisata bukan desa wisata ya? Ya paling ya Pokdarwisnya atau teman-teman yang sadar wisata di sini untuk digerakkan Pak, supaya rajin bikin konten. Kalau saya datang sekali mungkin bisa ada viralnya mungkin gitu ya, saya bikin konten siapa tahu itu banyak yang nonton gitu, tapi itu berhenti di situ aja Pak. Tapi kalau setiap hari dikasih asupan konten-konten yang beragam jenisnya, karena kan pariwisata di sini kan pasti beragam jenisnya ya, nggak cuma pariwisata itu nggak melulu tentang tempat wisata yang indah atau pemandangan alam yang bagus, tapi wisata itu bisa juga kuliner, bisa juga extreme sport kayak kita bikin banana boat atau apa di danau, atau kita bisa wisata sejarah, budaya, segala macam. Namanya wisata minat khusus. Jadi nggak melulu tentang pemandangan alam. Jadi kontennya itu bisa banyak banget Pak. Gitu. Jadi teman-teman mungkin kelompok sadar wisata di sini bisa bikin konten yang beragam juga tentang pemandangan alamnya, tentang budayanya, tradisinya, kulinernya mungkin gitu sih Pak. Paling itu SDM-nya aja didorong untuk aktif dan punya kreativitas untuk bikin konten. Gitu. Karena kan balik lagi sosial media udah borderless. Jangankan kita berharap cuma teman-teman di Samosir atau Sumatera aja yang lihat, tapi kalau kita posting di sosial media itu bisa kemana-mana Pak. Saya pernah datang ke satu desa wisata di Kabupaten Malang, namanya Pujon Kidul. Dia itu bikin desanya secara mandiri Pak, jadi potensi pariwisata, padahal dia cuma punya sawah dan ladang. Tapi gimana ceritanya itu jadi ekowisata, di mana teman-teman tuh yang datang ke sana, wisatawan tuh diajarkan untuk bercocok tanam, beternak, karena orang kota tuh nggak bisa bedain sapi dan kerbau. Semiris itu Pak memang. Jadi mereka diedukasi gimana caranya orang-orang yang datang ke desa wisata Pujon Kidul itu mendapatkan experience itu gitu. Jadi bayangkan orang yang nggak tahu Pujon Kidul adalah tempat wisata, tahun kemarin 2020 sebelum pandemi itu omset mereka 2 miliar dari pariwisata itu sendiri. Wow, bahkan itu dikelola mandiri sama desa wisatanya Pak. Gitu. Jadi memang SDM-nya sudah siap juga. Gitu sih paling. Kalau kita orang yang konten kreator mungkin datang sekali selesai gitu. Tapi kalau orang lokal yang ngebangun itu sendiri, itu balik lagi ke judul talk show kita, pengembangan kreativitas dan dampaknya terhadap kemajuan daerah. Karena kemajuan daerah itu memang ya yang bisa melakukan adalah orang-orang daerahnya. Betul. Gitu Pak. Mungkin pertanyaan pertamanya gini kali Bang, udah punya medsos nggak nih Desa Situngkir kayak ya, gitu? Udah, waduh keren. Berarti tetap ya kita Bang SDM-nya ya. SDM. Aku nih Kak Santi, aku banyak banget bikin video promosional untuk daerah-daerah di Indonesia. Terakhir aku bikin untuk kawasan Borobudur. Tapi aku selalu bilang ke teman-teman, jangan sampai Ilham Syode datang ke daerah kalian. Kalau bisa kalian sendiri yang bikin video promosional buat daerah-daerah kalian gitu. Jangan sampai orang luar dibayar mahal cuma untuk bikin video kayak gitu doang. Padahal kalian sebenarnya kalau belajar juga bisa. Saya jujur aja background pendidikan saya hubungan internasional Pak. Nggak ada hubungan sama sekali sama kamera, sama video, sama sekali nggak ada. Saya benar-benar belajar dari ketika saya jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan ke tempat yang bukan tempat saya gitu. Bayangkan ketika saya ada di sini dengan potensi yang luar biasa seperti ini, mungkin saya akan lebih besar dari apa yang saya sekarang gitu ya. Mungkin bisa jadi. Gitu sih Pak Kades, terima kasih banyak Pak. Semoga ya Pak ya bisa ya. Oke, ada lagi nih, waduh, kalau udah dibuka Pak Kades jadi banyak nih. Silakan Bang. Ayo Bang. Maju dong, biar kelihatan gantengnya. Kita masuk ini loh, RCTI, Metro TV, live. Cik, oke. Bang Ode, terima kasih Bang. Tadi pertanyaannya satu udah dijawab, bagaimana memblow up sebuah akun Instagram ya. Saya mau nanya satu lagi, gimana tanggapan Abang tentang akun-akun yang cuman re-uploader aja? Itu aja Bang pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you. Repost, oke. Ya. Bang siapa tadi Bang? Bang Herman. Bang Herman ada akun Instagram Bang? Pribadi tapi? Ada akun Instagram Bang, TikTok, YouTube juga. Lengkap. Konten kreator musik. Oh, musik? Ya benar. Oke. Sip. Oke, memang sebenarnya tergantung tujuan dari re-uploadnya untuk apa sih Bang? Kalau memang dia, sebenarnya ini pro kontra sih. Karena Explore Indonesia pun sejauh ini masih banyak re-upload dari konten kreator
konten kreator yang bikin konten tentang pariwisata. Selama itu ada izinnya, selama kita izin ya, Ekspor Indonesia tuh selalu izin sama konten-konten yang kita upload, re-upload gitu ya. Tapi kalau dia nggak izin, nggak mencantumkan tag, nggak nge-tag si kreatornya, itu udah fatal banget sih. Itu menjengkelkan itu sih. Nggak ada etikanya itu sih kalau udah kayak gitu. Cuman ya memang banyak banget dan itu jadi keresahan juga sih. Kita udah capek-capek bikin konten, ya kan kita udah jalan ke Samosir dari Jakarta, tiba-tiba tinggal upload, itu memang meresahkan sih yang kayak gitu. Tetapi tergantung purpose-nya juga sih Bang. Kalau selama itu untuk kebaikan dan itu di tag dan izin, ya harusnya nggak masalah sih. Itu balik lagi ke kitanya sebagai kreator ngasih izin atau enggak gitu kan. Selama kita dapat izin harusnya itu nggak masalah. Kalau sudut pandang saya sebagai orang yang suka re-upload juga gitu. Tapi tujuannya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Dan kita pakai concern karena kita izin dulu. Gitu. Yang penting izin ya. Yang penting izin Bang. Kalau ada konten abang dicolong tanpa izin itu kita maki-maki bareng aja Bang. Oh gitu ya? Iya. Nggak sopan itu. Nggak sopan ya. Makasih Bang ya. Sukses terus Bang konten musiknya Bang. Kalau Bang Ori gimana tanggapannya Bang? Ya sama sih ya kalau minimal izin lah ya pasti. Secara etika juga kan yang sampaikan Bang Ode juga tadi udah benar lah menurutku. Sama aja di film juga seperti itu kan. Ketika film kita ditayangin, filmmakernya nggak tahu juga kan kadang ngeselin juga gitu. Nah sama sih. Sebenarnya kalau konten kita di re-upload itu sebenarnya kebanggaan tersendiri sih. Berarti konten kita dapat pengakuan karena itu bagus gitu. Jadi orang tertarik untuk nge-share ulang gitu. Sebenarnya itu udah jadi satu prestasi sih. Benar-benar. Walaupun ya kadang ada pro dan kontra. Benar. Tapi kalau kita bicara tentang kreativitas sih memang kita maunya ya kita bikin konten sendiri ya Bang ya. Betul. Nah ini ada contoh kasus sebenarnya. Jadi teringat aku karena statementnya Bang Ode. Dulu aku pernah bikin film judulnya Penusur Sira. Nah, Penusur Sira ini di Karo itu, di tanah Karo itu ada satu rumah adat yang dia masih menyimpan garam di atapnya itu. Dan itu diturunkan untuk fortune telling, untuk meramal. Dulu digunakan misalnya kita sebelum perang itu harus diturunkan dulu. Orang Karo menurunkan garam itu pakai ritual. Kalau garamnya itu tidur berarti kita perang itu pasti menang gitu. Tapi kalau garamnya berdiri itu penduduk itu harus sembunyi di hutan. Gitu. Nah ini kemarin diturunkan 4 tahun yang lalu. Terakhir diturunkan 40 tahun yang lalu, sebelum 40 tahun itu belum pernah lagi diturunkan gitu. Nah itu aku filmkan, kemudian karena ini kemarin yang membiayai lah kita bilang ya, memfasilitasi itu dari Kemendikbud, kemudian diposting di YouTube mereka, kemudian ada satu akun dari TikTok mengupload bagian dari YouTube itu gitu. Iya, bagian yang menurutku itu bagian sakral juga sih di filmku itu gitu kan. Nah kemudian diupload dan itu apa istilahnya FYP ya kalau di TikTok ya. FYP tiba-tiba dan sampai ke berandanya TikTokku kan. Kemudian aku cek, wah ini apa nih gitu. Tidak menyebutkan, pokoknya dia hanya mengupload lah gitu ya. Nah akhirnya kan aku ini di dua sisi yang bertabrakan. Satu sisi secara etika dia salah nih gitu kan. Satu sisi ada kebanggaan. Wah ini kok bisa, karena aku juga rajin sebenarnya baca komen ya. Aku nih orang Karo tapi nggak tahu ada begini di Karo. Ada komen-komen seperti itulah. Ini apa ini kok ada ritual seperti ini, apakah ini nggak kayak pemujaan setan atau gimana-gimana model segala macam gitu. Tapi, nah itu kembali pertanyaannya juga mungkin Bang Ode bisa bantu jawab ya. Terkait ya hak intelektual juga akhirnya kan, begitu kan. Bagaimana konten itu bisa memberi dampak yang besar gitu lewat film, dan satu lagi keikhlasan dari kreatornya gitu, dari filmmakernya gitu. Apa tujuan utama aku memproduksi film ini akhirnya gitu. Ya tujuannya biar semua orang tahu ada Penusur Sira nih di Tanah Karo, khususnya untuk orang Karo gitu misalnya. Biar dia juga tahu bahwa nenek moyangnya itu ya pernah melakukan hal seperti ini gitu. Nah kalau akhirnya kita dengan output itu kan akhirnya ikhlas ya kan. Akhirnya aku sendiri merasa film ini memberi dampak itu ya benar gitu. Tapi satu sisi walaupun kadang emosionalnya filmmaker yang sok-sok idealis kadang kita kan, ini kok karya aku digini-giniin gitu kan. Tapi ya itu jadi selalu apa, mungkin nanti Bang Edo bisa bantu menjelaskan lah ya. Mungkin gitu. itu nggak salah ya. Gimana ya untuk dari sisi hak intelektualnya tuh gimana tuh? Nggak masalah asal selama ada izin kali ya.
Ya kalau itu sebenarnya secara etika benar. Itu sudah menyalahi karena nggak ada izin. Tapi sebenarnya itu bisa jadi kebaikan juga buat kita ketika film kita ternyata sudah dilupakan atau nggak ditonton orang. Karena ada cuplikan itu di TikTok, orang jadi balik lagi tuh ke YouTube buat nonton film itu. Sama kayak waktu itu ada contoh kasus film Aldi Taher itu di TikTok dipotong katanya film paling jelek yang pernah saya tonton. Itu ada cuplikannya, orang komen gitu ya, film paling jelek yang pernah saya tonton. Di-upload di TikTok potongannya. Orang pada penasaran buat nonton dong, akhirnya dia nonton full di YouTube gitu. Jadi viral lagi ya? Jadi viral lagi gitu. Jadi sebenarnya ya itu pro dan kontra sih balik lagi. Iya. Gitu sih. Tapi memang lewat film atau lewat gambar orang lebih gampang teredukasi sih. Khususnya di Indonesia karena balik lagi menurut data ya, ini data yang ngomong tingkat literasi masyarakat Indonesia itu memang masih rendah. Jadi orang lebih suka didongengin lewat film atau lewat gambar secara visual. Karena saya juga belajar dari TikTok ya, TikTok kan baru-baru booming setelah pandemi. Dan akhirnya saya kecemplung di situ juga karena nggak bisa traveling, sementara stok konten saya banyak. Jadi saya bisa konten-konten yang sebelumnya saya share di Instagram Story, ternyata bisa di-share di TikTok juga. Dan penontonnya ternyata ada gitu. Jadi ingat banget salah satu, balik lagi, pariwisata tuh minat khususnya ada wisata sejarah. Waktu itu aku ke Santi juga pernah kita bikin kegiatan ya di Huta Sialagan. Itu saya iseng bikin konten tentang sejarah Huta Sialagan. Tentang batu persidangan, tentang pemancingan segala macam. Saya ceritain secara implisit dalam 1 menit video di TikTok, itu yang nonton jutaan. Karena banyak orang yang nggak tahu ternyata, oh kita taunya Samosir atau orang Batak dulunya katanya kanibal. Ternyata ada cerita sejarah di balik itu. Khususnya di Huta Sialagan. Ternyata ada cerita sejarahnya gitu. Dan itu saya ceritakan di TikTok dan itu rame banget. Terus beberapa hari kemudian saya datang lagi ke salah satu pulau kecil di dekat Simanindo. Ada Pulau Tao. Yang orang tahu di Danau Toba cuma ada Pulau Samosir. Ternyata banyak pulau-pulau kecil yang lainnya gitu. Saya bikin konten drone ngelilingin Pulau Tao itu yang nonton 6 juta orang di TikTok. Terus saya cari lagi apa nih yang menarik ya di Samosir ya tentang cerita-cerita sejarah. Saya nyebrang ke Parapat. Di Parapat itu ada pengasingan Soekarno. Itu yang nonton jutaan juga gitu. Maksudku banyak potensi-potensi yang gak cuma pemandangan alam doang di Samosir ini. Bahkan banyak cerita sejarah itu yang orang luar tuh pengen tahu ternyata ada sejarah kayak gini ya di Indonesia gitu. Khususnya di tanah Batak gitu loh. Dan itu banyak orang yang craving, maksudnya penasaran sama cerita-cerita itu. Dan kita bisa ceritain itu lewat TikTok, lewat Instagram Reels yang algoritmanya masih unik gitu. Jadi nggak perlu followers yang banyak, tapi kalau videonya menarik, 5 detik pertama ditonton sama orang, itu punya potensi ditonton sampai banyak banget. Gitu. Itu sih paling. Iya. Ya memang kalau di Samosir ini sih Bang, paket lengkap Bang. Iya betul. Iya paket lengkap. Sepakat. Iya dong. Ya pemandangannya luar biasa, budayanya karena kan Samosir ini kan titik awal peradaban Batak Bang. Iya betul. Ya, ada Pusuk Buhit ya. Kemarin kami dari sana mendaki Gunung Pusuk Buhit. Kok jadi curhat ya? Ya mungkin itu tadi ya artinya kita ya silahkan aja gitu, silahkan aja kita membuat konten, membuat video. Sekarang aplikasi mah banyak ya, banyak yang nggak berbayar pun banyak. Tinggal pilih aja yang berbayar atau tidak berbayar. Terus media sosial tuh benar-benar sangat membantu kita ya, membantu kita untuk mempromosikan dan semualah bisa dari UMKM-nya dapet gitu. Sekarang jualan nih Bang, jualan sekarang paling enak tuh lewat media sosial kayak udah lebih gampang lah, lebih enak, sangat-sangat terbantu. Di Jakarta sendiri kan udah sampai ada 1 gedung ya Bang ya. 1 gedung yang di dalamnya tuh ya itu untuk live, untuk nge-live gitu, ada ruangan-ruangan gitu. Itulah tandanya tuh seperti itu nih sekarang memang ngelihatnya seperti itu saat ini. Oke, kita kembali lagi nih, ada yang mau nanya. Ada, sudah cukup. Sudah cukup ya? Udah, waktunya juga udah ya, udah cukup ya. Oke Bang. Sebenarnya kita masih pengen banyak ini nih, ngupas tentang kreativitas. Tapi ini closing statement lah dari Bang Ode. Aku nih malah nggak ngomongin kopi dari tadi. Aduh, ya pokoknya intinya
balik lagi kopi itu bagian dari pariwisata juga. Gitu. Betul. Banyak tempat-tempat ladang-ladang kopi itu yang khususnya Arabica itu kan ditanam kan harus di ketinggian ya. Itu pasti backgroundnya itu gunung-gunung yang bagus kayak di Kerinci ini di Pusuk Buhit kan juga ada tadi kopi kita ngobrol. Kasih tahu-tahu. Ya itu juga ada perkebunan kopi. Jadi saya pun sering banget syuting sama Kementerian Pariwisata tuh ngebahas kopi juga. Jadi emang beririsan sama pariwisata gitu. Bahkan dulu pernah ada sejarah di Indonesia, saya pernah baca tuh pernah terjadi perang kopi juga di Indonesia, di Sulawesi. Itu karena dua kerajaan berebut jalur kopi. Kopi dan teh lah beririsan juga. Ya intinya buat teman-teman semangat aja terus untuk mempromosikan pariwisata di Samosir ini khususnya, dan gak lupa juga orang berpariwisata itu kalau kata Pak Menteri itu harus jadi rojali, rombongan jadi beli, jangan jadi rohana, rombongan hanya nanya-nanya gitu. Jadi kalau bisa UMKM-nya tuh ditingkatkan lagi produknya, entah itu packagingnya, terus terutama rasa ya itu juga harus dikedepankan sama ciri khas sih. Dan jangan lupa juga untuk didaftarkan hakinya gitu, jadi nggak ada colong-colongan. Itu paling penting. Itu sih, terima kasih sekali lagi buat Pak Oliver dan teman-teman komunitas, ini acaranya seru banget. Semoga tahun depan bisa lebih meriah lagi, lebih solid lagi, lebih keren lagi acaranya. Makasih udah undang. Oke, nah sekarang nih closing baik. statement dari Bang Ori. Gimana Iya, Bang? ini kalau aku melihatnya kan kita ngomongin film di festival kopi gitu ya. Jadi memang film dan kopi ini kalau menurutku nggak jauh-jauh ya, punya kalau tua di Lapo Cinema aja gitu. Nah, film dan kopi ini kan kayak punya proses yang memang ideal gitu kan. Tujuannya itu untuk hasil yang ideal. Sama halnya dengan film. Kita menggarap film itu juga mempersiapkan sesuatunya dengan penuh pertimbangan untuk hasil yang ideal seperti itu. Nah, aku kira dari teman-teman komunitas juga menerima Lektoba Film Festival bisa hadir di Samosir Creative Hub, kemudian kita juga bisa sharing bareng gitu ya dengan teman-teman komunitas, dan justru aku menjadi tertantang juga sebenarnya untuk kolaborasi produksi mungkin ya, kolaborasi produksi dengan teman-teman komunitas, karena ternyata di teman-teman komunitas yang di sini juga udah ada menggarap film gitu, dan itu di-upload juga kemarin di YouTube filmnya gitu kan. Nah, justru kan ini kayak kita bicara film misalnya nggak juga selalu bicara medsos kan. Kita sekarang udah punya OTT, Netflix, Rangkai, ada bioskop online seperti itu. Yang masing-masing OTT itu kan sudah menerima film-film independen gitu, film-film lokal. Dan itu dibayar loh gitu. Iya, jadi kayak teman-teman yang di sini juga mau buat film, misalnya contohnya ada Rangkai itu namanya OTT-nya. Jadi kita naruh film ke sana, itu udah tiketing gitu, udah sharing profit. Jadi sekali nonton harga tiket suka-suka. Kita mau bikin harga tiketnya sekali nonton goceng, mau 1.000, mau 10.000 itu terserah filmmakernya gitu. Nah, jadi yang aku minta sebenarnya dari teman-teman, terlebih yang di komunitas di sini, untuk siap membuka ruang-ruang kolaborasi gitu. Nah, contohnya ketika kita ingin punya visi membangun kopi, ayo kita kembangkan yang menjadi gagasan utamanya adalah kopi. Ke dalam apa? Medium film kah atau medium musik kah gitu. Nah, ini yang menurutku nanti jadi sinergi yang akhirnya memberikan dampak besar begitu. Nah, kalau aku sendiri terbuka dan aku juga mungkin mewakili Lektoba Film Festival, di sini juga tadi direkturnya hadir. Kami sangat terbuka dan berterima kasih juga untuk teman-teman dari komunitas yang memberikan ruang film juga hadir di festival kopi ini. Yang menurutku ini dua hal, Romeo and Juliet sih sebenarnya, kopi dan film ini ya. Jadi dalam proses kami pun di film selalu membutuhkan energi kopi gitu ya. Nah, aku kira itu yang menjadi talenta, yang menjadi kemampuan, apalagi dalam ruang film, kami juga siap berkolaborasi, apapun nanti output ke depan. Yang penting ketika kita sudah memulai satu, ya munculkan yang kedua, munculkan yang ketiga, seperti itu. Itu yang mungkin bisa mendorong teman-teman komunitas di sini. Karena tadi Bang Edo juga nyampaikan minimal 1 hari 1 konten deh, 1 hari 1 konten rutin gitu. Iya, sustainable aja, berkelanjutan aja terus gitu maksudku. Itu mungkin kita berbagi spirit yang sama, punya mimpi yang sama, bagaimana Danau Toba, khususnya Samosir juga punya ruang di kancah dunia dan dikenal sebagai
objek wisata lah ya kita bilang, ataupun objek budaya yang kaya yang ada di Indonesia dan bukan hanya di Bali atau di Jawa gitu ya, tapi Sumatera Utara juga memiliki tempat di dunia begitu. Itu mungkin ini menjadi PR bersama, bukan hanya PR masyarakat di sini, ini menjadi PR bersama menurutku bagaimana bisa mewujudkan ini ke depan menjadi lebih baik. Begitu Kak Santi, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Kades, Bang Oliver, Bang Dian, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup mungkin saya bisa menyimpulkan ya, saya simpulkan sedikit saja. Pertama bahwa kita tuh semua orang pada dasarnya orang-orang kreatif. Pada dasarnya orang-orang kreatif dan kita mulai saja berbuat sesuatu, jangan takut, semua dimulai dari nol, tapi kalau kita berbuat ya, kita bisa memakai aplikasi apa saja bisa, dan kita bisa posting itu di media sosial kita. Nah, terus yang kedua, jangan tunggu kapan tapi mulai aja, dan juga SDM dari lokal ya, dari lokal mulai bergerak untuk mempromosikan Samosir, mempromosikan produknya, apapun produk kita promosikan melalui media sosial. Dan yang ketiga tadi disampaikan oleh Bang Ori, siap berkolaborasi. Dan yang terakhir mungkin yang keempat ini dengan banyaknya ada 17 subsektor ekonomi kreatif, mudah-mudahan muncul banyak komunitas yang nantinya komunitas ini bisa menjadi tempat ngumpul bareng nih sesama komunitas atau komunitas-komunitas mungkin di ruang kreatif seperti Kreatif Hub Samosir ini, kita duduk bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng bagaimana membuat sesuatu hal, gebrakan atau apa untuk kemajuan daerah di Samosir. Baik, terima kasih Bang Ode, Bang Ori, sukses selalu dengan filmnya, sukses selalu dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, terima kasih untuk kita semua yang hadir, yang sudah menyimak juga. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini dari narasumber juga bermanfaat untuk kita semua. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih. Horas, horas, horas. Oh, foto dulu kita. Ya. Fobar. Kita kembalikan ke MC kondang kita. Oh, break.
Ebin. 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 Aja pitrin na. Pitri. Pitri. Pitri lagu-lagu. Tuh, tes. Cek. Panitia Manol bro, tolong dibantu di panggung. Bang Olip, Bang Olip.
Selamat malam, masih di Festival Kopi Samosir 2023. Ya, kali ini kita masuk di Manual Brew Competition babak semifinal. Untuk semua peserta, silahkan mengambil tempat. Dan yang masih setia menunggu di sini, langsung ambil tempat di tempat duduk yang telah disediakan atau di tribun tengah lah. Ayo kepada kakak Preti Simbolon, kami panggilkan ke depan. Dan semua peserta, ayo mengambil tempat. Hari ini kita akan mainkan di babak semifinal dan final round. Jadi untuk semua peserta silahkan mengambil tempat. Dan untuk semua penonton boleh duduk di tribun tengah karena lebih nyaman menyaksikan finalnya. Ayo kepada panitia Preti Simbolon. Ya, abis Manual Brew, kita masih akan dihibur sederetan artis. Herman Silalahi masih tampil. Herman Silalahi, Guarta Band, dan ada gestar kita Nabasa Trio. Iya. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih pengen ngopi, bolehlah mengunjungi booth komunitas barista Samosir. Dan untuk yang pengen konsultasi kekayaan intelektual, masih buka nggak abang-abang? Nggak lagi kayaknya ya, udah close kayaknya. Ayo, untuk semua peserta langsung mengambil tempat. Ayo semua peserta, panitia dan juga juri kami persilakan untuk mengambil tempat.
Chicks. Baik, selamat malam. Ya, tiba saatnya kita di babak semifinal dan final Manual Brew Competition 2023 yang diselenggarakan oleh Festival Kopi Samosir 2023. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu kepada peserta yang masuk ke babak semifinal. Yang masuk ke babak semifinal adalah Denny Lunggu, Reza Malau, Azhar, Ramawati, Sofian, dan juga Bintang. Mohon kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada keenam peserta yang sudah masuk ke babak semifinal. Baik, tidak kalah juga kita berikan tepuk tangannya. Setiap permainan terdiri dari 3 orang. Langsung sekali permainan langsung terdiri dari 3 peserta. Dari 3 peserta akan dipilih 1 orang terbaik untuk masuk ke babak final. Dan 2 orang yang tersisa akan dinilai lagi, akan dikaping lagi hasil seduhannya untuk ditentukan masuk ke babak menentukan juara 3 dan juara 4. Baik, sebelumnya kami sudah briefing juga dengan peserta. Jadi apakah peserta semua sudah ada di tempat? Oke, semua sudah ada di tempat ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai untuk pertandingan pertama, yaitu adalah Denny Lungguk, Reza, Azhar agar memasuki stage dan langsung tahap ke prepare. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Denny Lungguk, Reza Malau dan juga Azhar. Diharap kepada ketiga peserta agar memasuki stage dengan cepat. Reza dan juga Azhar boleh secepatnya menaiki stage.
Atas nama Reza boleh langsung menaiki panggung. Oke, akan kita mulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang.
Waktu sudah berjalan 3 menit. Waktu sudah berjalan 5 menit. Pastikan hasil seduhannya adalah seduhan terbaik untuk diberikan kepada juri. Informasi yang dibutuhkan masih tetap sama, minimal 150 mili. Oke, dicicipi dulu terlebih dahulu sebelum disajikan kepada Dewan Juri. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Oke, waktu tinggal 30. Ya, 20 menit lagi. Oke, baik. Ketiga peserta kita telah menyelesaikan pertandingan sebelum waktu habis. Langsung.
Baik, para juri kita akan mencicipi terlebih dahulu untuk hasil dari seduhan peserta kita. Setelah ini langsung siap-siap atas nama Rahmawati, Sofian dan juga Bintang agar siap-siap langsung naik ke stage dan melakukan tahap prepare. Baik, atas nama Rahmawati, Sofian dan juga Bintang boleh langsung menaiki stage dan boleh masuk ke tahap prepare. Oke, bagaimana Dewan Juri? Oke, belum. Oke, baik, karena Dewan Juri sudah selesai mencicipi, langsung saja kita akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, 2, 1. Oke, kita cari dulu untuk juara 3-nya. Karena ini poinnya 2-1, satu gelas dua juri memilih satu gelas, dan satu juri lagi memilih satu gelas yang lain. Kita akan bacakan terlebih dahulu yang satu gelas untuk memperebutkan juara 2, di mana juara 3, 4, maaf, juara 3 dan 4. Oke, boleh kita cek dulu yang ini ya. Yang masuk untuk juara 3 dan 4, memperebutkan juara 3 dan 4, gelas B atas nama Azhar. Azhar akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu untuk memperebutkan juara 3 dan 4. Dan sekarang kita akan lihat siapa yang akan masuk ke babak final. Yang masuk ke babak final adalah gelas C. C atas nama Azhar. Tepuk tangan untuk Azhar dan juga Reza yang berhasil untuk maju ke berikutnya. Tepuk tangan juga kepada Denny Lungguk yang tidak kalah juga luar biasa. Baik. Rahmawati, Sofian dan Bintang boleh langsung naik ke stage dan langsung tahap ke prepare. Oke,
Ramawati di A, Sofian B, bintang C. Oke, ini hanya tahap prepare ya. Oke. Kak Ramawati siap? Sofian siap? Bintang siap? Oke. Baik, kalau sudah siap, akan kita mulai dari sekarang. Baik, ketiga peserta kita di sini sudah memulai memilih biji kopi terbaik dan sudah ada Kak Ramawati di sana yang sudah mulai melakukan grinder manual ya.
Menggiling kopi dengan grinder manual. Oke, waktu sudah berjalan 3 menit.
Waktu sudah berjalan 5 menit 35 detik. Oke, boleh dicicipi terlebih dahulu sebelum disajikan ke dewan juri. Pastikan apakah seduhan kalian sudah menjadi seduhan terbaik. Bagaimana rasanya? Apakah rasa kopi? Oh ya, belum berubah ya? Oke, sudah? Oke. Oke, di sini seduhan peserta sama bintang sudah selesai. Bagaimana? Karamawati sudah selesai juga? Oke. Oke, baik. Dengan waktu sudah habis, peserta kita telah menyelesaikan seduhannya dan sekarang waktunya kita akan menunggu hasil dari penjurian dari dewan juri kita.
Oke, baik. Dewan juri kita sudah selesai mencicipi kopi yang sudah diseduh. Dan saat ini kita akan lihat bagaimana hasilnya sama-sama. Baik, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, ini ada 2-1 juga. Kita akan lihat terlebih dahulu gelas yang dipilih oleh satu juri. Oke. Untuk posisi 3 dan 4. Kita akan lihat yang akan masuk ke bab memperebutkan juara 3 dan 4, gelas C. Ada Bintang. Bintang akan masuk untuk memperebutkan juara 3 dan juga juara 4. Sekarang kita akan melihat siapa yang berhak untuk masuk ke babak final atau memperebutkan juara 1 dan juga juara 2. Oke, kita akan lihat sama-sama. Dan yang masuk ke babak final adalah gelas A, Rahmawati. Cewek juga, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman Rahmawati yang berhasil masuk ke babak final dan Bintang yang berhasil masuk ke babak untuk memperebutkan juara 3 dan 4. Dan kita berikan juga tepuk tangan untuk Sofian yang sangat luar biasa memberikan seduhan terbaiknya pada hari ini. Baik, langsung saja kita akan memperebutkan juara 3 dan 4. Untuk Reja dan Bintang boleh langsung naik ke atas stage. Oke, Reja dan Bintang boleh langsung naik ke stage. Oke, luar biasa Bapak Ibu dan semua peserta yang sudah hadir pertandingan kali ini. Pertandingan untuk di babak ini, pertandingan yang kita mainkan adalah teknik seduh V60. Di mana tadi untuk babak penyisihan sudah kita laksanakan. Teknik seduh yang kita pergunakan adalah teknik seduh aeropress. Jadi persaingan yang sangat Oke, kita akan berikan waktu untuk tahap prepare. Peserta boleh lakukan tahap prepare.
Bagaimana? Reja sudah aman? Bang Bintang juga sudah? Oke, kita akan mulai. Dimulai dari sekarang. Baik. Diminta kepada peserta agar berhati-hati. Lakukan yang terbaik untuk memperebutkan juara 3 dan juga juara 4.
Waktu sudah berjalan 4 menit. Oke, peserta sudah menyelesaikan untuk tahap penyeduhan. Oke, baik. Ini merupakan persaingan yang cukup sengit ya buat peserta kita pada kali ini. Ya. Waktu tinggal 1 menit lagi. Slightly hungover. Oke, baik. Peserta sudah menyelesaikan tugasnya dan sekarang kita akan melihat bagaimana hasil dari juri. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Reja dan juga Bintang. Kita akan melihat hasilnya dan bersiap-siap atas nama Azhar dan juga Ramawati untuk memperebutkan juara 1 dan juga juara 2. Oke? I just can't see no other way. I've got this feeling that I've never had before. To be perfectly honest, I just can't take no more. We gotta face the moment.
Baik, sini juri masih berusaha untuk membedakan ya, agar bisa nanti menentukan mana yang terbaik. Oke baik, di sini dewan juri kita sudah selesai dan saatnya kita akan melihat siapa yang akan berhasil untuk juara 3 terlebih dahulu. Kita akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, 2, 1. Kita akan lihat dulu juara 3-nya. Juara 3-nya kita lihat sama-sama. Yang berhak untuk menjadi juara 3, gelas B. B adalah di sini ada Bintang. Tepuk tangan untuk Bintang yang berhasil menjadi juara 3. Dan Reja secara otomatis masuk menjadi juara 4. Baik, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada kedua peserta kita, Bintang dan juga Reja. Untuk Ramawati dan Sofian boleh langsung naik ke stage dan langsung ke tahap prepare. Baik, untuk Ajar dan Ramawati boleh naik ke stage. Tell you, and there's no reason to lie. I've had some personal problems that I've been holding inside. You know I learned my lesson, and this I can truly say. I thought drinking was the answer. Baik, kedua peserta akan masuk ke tahap prepare.
Siap ya? Oke. Baik, kita akan mulai dari sekarang. Mari berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua finalis kita. Ada Karamawati dan juga ada Bang Azhar. Baik, di sini peserta akan melakukan yang terbaik, di mana mereka akan menyeduh kopi terbaik. Dan di sini kita akan menentukan siapa yang berhak menjadi juara 1 dan juga juara 2-nya. Oke, mereka mulai menggoyang grinder manualnya, ya. Baik, di sini Azhar sudah mulai menyeduh kopinya. Sementara Ramawati masih menunggu air untuk menyeduh. Oke, waktu sudah berjalan 3 menit 33 detik. Baik, waktu sudah berjalan selama 4 menit.
kita pada hari ini. Sangat luar biasa pertandingan hari ini kompetisi manual brew, di mana babak penyisihan teknik seduh yang kita pertandingkan adalah teknik seduh aeropress dan teknik seduh di babak semifinal dan juga final yang kita pertandingkan adalah teknik seduh V60. Sangat luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada peserta dan juga dewan juri kita. Baik, sampai di sini kompetisi manual brew yang boleh kami laksanakan. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Dan jangan langsung pulang karena kita akan mendengarkan pengumuman dan pembagian hadiah kepada setiap pemenang. Dan sekaligus juga untuk Fun Battle V60 tingkat pelajar SMP dan SMA akan kita umumkan pada hari ini dan akan dibagikan hadiahnya pada malam hari ini juga. Dan saya Preti Simbolon mohon undur diri. Selamat malam, Haras! Iya, masih di Festival Kopi Samosir 2023. Barusan saja kita telah menyelesaikan kompetisi manual brew. Dan selamat untuk para pemenang, tapi jangan langsung pulang dulu. Karena kita akan bagi pengumuman juara, bagi piala dan uang pembinaan. Dan kali ini kita akan dihibur oleh gestar kita malam hari ini, yaitu Nabasa Trio. Untuk teman-teman semua yang ada di sekitaran venue, silahkan mendekat. Yang mendekat makin merapat. Ayo kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak yang semua yang ada di warung, di daerah pantai. Ayo kita mendekat. Karena kita akan dihibur oleh Nabasa Trio. Kepada Nabasa Trio mungkin boleh mengambil tempat. Iya, abis Nabasa Trio, kita akan penyerahan hadiah V60 untuk pelajar. Setelah penyerahan hadiah V60, kita akan penyerahan hadiah manual brew competition. Selanjutnya kita akan dihibur nanti sama Gowarta Band. Jadi malam ini masih panjang, jangan kemana-mana dulu. Udah bisalah diajakin lagi teman-temannya untuk merapat karena kita akan berdendang ria, berjoget bersama. Kalaupun nanti ada lagu-lagu galau, kita galau bersama. Iya, Festival Kopi Samosir 2023 ini disponsori oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Cleo, JNE, dan media partner lainnya. Iya, hari kedua ini dari tadi pagi sampai sekarang banyak banget kegiatan. Ada lomba mewarnai tingkat TK, ada mewarnai tingkat SD, ada menggambar tingkat SD, terus ada tadi cupping session, ada tadi talk show, 2 kali talk show bahkan. Terus tadi ada manual brew competition. Oke abang-abang. Ayo sebelum Nabasa Trio tampil,
kita merapat dulu yuk. Yang jauh merapat, yang dekat semakin mendekat. Gimana tuh konsepnya? Ayo. Kita akan berdendang ria, berjoget bersama dan bergaloria bersama. I don't know lagu galau muna, Bang? Alana lagi galau, Siti Kisi. Oke, hadirin yang berbahagia, mari kita sambut Nabasa Trio. Samosir, aku merindukanmu sayang. Sianturi. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa rindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Oh, kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara merahat rasa pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semangat dari hidupmu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya. Oh, saat bersama dirimu. Semangat dari hidupmu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta berapa bukan rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan
Iya. Kebetulan lagu tulus 2 tahun dilatih kami, makanya tuntas. Iya. Tulus 2 tahun udah. Memang bang pas lagu itu untuk malam minggu bang. Iya deh. Ada yang pada kangen pasangannya nih, pacarnya mungkin bang ya. Wow. Dipegang dong. Apanya bang? Pasangannya. Oh pasangannya bang. Iya, ayo paltabi paltabi. Dipegang bang. Pegangi pasangannya itu maksudku. Tangannya ya. Jangan sampai dia bilang jarinya, kukunya, itu. Baik, masih kita coba. Jadi bisa buat yang mungkin lagi apa sih bang ya? Lagi galau-galau atau gimana nih? Buat yang ada di sini di Samosir tentunya. Oke, langsung teman hits dari Nabasa. Kita coba yang ada 3 orangnya ya. Iya. Orangnya 3. Oke. Ini orang ketiga tunggal ya. Selanjutnya satu lagu dari ciptaannya Gulamero Simar Mada. Boleh nanti juga kita nyanyi sama-sama ya. Boleh ya. Yuk. Dalam rencanaku cinta Tuhan jaladang adonia tu maka ngolong iho alai rohako dong boi margabus saurari pehita adong napunasa sarar doa di sini dan namun nabikan cinta doa sayang doa. Ayo dong yang tahu lagunya. Ubah tak salah dan seharusnya salingku Tuhan alai demi cinta Allah doang mandongan igo rela doang halepun gawe orang ketiga. Saurari pehita adong napunasa sarar doa urisi dan namun nabikan cinta doa sayang doa. Ayo setuke 1, 2, go. Dan Tuise. Oh hati-hati. Oh loroau. Iya kalau demi cinta nggak apa-apa lah. Rela. Rela Gabe Ubah
sama orang ketiga dulunya. Sayangku, walau kau bertiga-tiga, tapi aku cintai. Walau karena demi cinta, aku akan menemanimu. Yang pasti, jangan kau berpaling hati. Kalau kau sampai berpaling hati, akan ku ucapkan sungguh terlalu. Baik, tentunya Bang, kita mungkin baru saja mengeluarkan single terbaru kita, nama Satrio. Di sini ada judulnya Marsapata Tuho. Ya, ada juga Owinang. Owinang juga ada juga Tiada Duanya juga. Ya, Tiada Duanya, Cintaku Hanya Untukmu. Ya. Yang kita sudah tayangkan di YouTube, Bang ya. Alirang nomor guru nomor trio, Tiada Duanya, nama Sungui Seperduam. Natong dan songoni. Orang judul Mei. Oleh judul Mei. Ya. Ini single yang pertama setelah ada pembaharuan Bang ya. Iya. Setelah ada pembaharuan. Iya. Ada cerita dari Edward Siombing. Lagunya cukup mungkin yang galau, boleh galau lagu ini. Ale pangiduan molotungan non nikmati laguan sotong ibas songonon. Iya. Ala ni panikmat tu lagu galau kan. Gabi nak marsapata tu homo itu hasianin dah. Gabi baju mana? Ale nó pon đang tròn đi bà hỏi sẽ trộn bá đuôi tại ô ale sẽ đi như bà đuôi. Marsapata Tuho. Ini sudah tayang di channel YouTube Jojo Banci. Boleh lagi sejenak ya. Suara ragu-ragu itu Pembagian gitu salelego Dan peduli ada di dewa Asal bago sa utia Dusa ona rihasia Kami bumaroroha tua Jumpa kau si gali Anak dinamorai Puasa siang bulan Tidak kona seorang rohang tua Mai lagi alam Tu diriki Ala di paparan ambon Duk daruduk kau itu Naik kokok saut dia Bolama bagenoku Tuna tua tuaki Nauk tagi dibi Marsapa tatuho Sasudena atabi Jalo on munamai Marsapata Tuho ma Surya kahada kami. Dan kola na terhir di bengkol itu. Do na dua kiri. Pokoknya itu dua pasal loh. Iyo. Berarti 2 hari bersama kamu. Dua yang mesti. Iyo. Dua. Dosa orang rahasia Kami bumaroroha tua Jumpa kau si dalimi Anak dinamorai Puasa siang bulan Tidak kona seorang rohang
Sudena tapi jalon punamai. Thank you bantuannya Merati Kudang. Arong nona tepuk tangan. Akhir tuh. Iya, semangat deh. Dongan Matua. Ada permintaan dari panitia ini. Lagu ini, lagu permintaan yang saya, ada Dongan Matua tentunya. Buat panitia kita di sana, Bang. Iya. Semoga satu sahur Matua. Iya. Nanti Bang ya, misul Bang ya, di single keempat tentunya. Iya. Ada satu sahur Matua tentunya. Iya. Satu karya dari adik kita John Kennedy Nadiak ya. ya. Adik kita. Siapa udah nabi ini Mak? Ido. Aku no poso, aku no pedek. JP Mahmuda, tibo dah wotik 9. Ido. Dongan Matua. Dua holong nungasara. Asik. Holong bina, holong ki. Dua rohanu ngadonu di badomu Tuhari. Oh nama dong aku gawe, dong bekel dong susah. Bapakku. Unang ben hita bersirah. Salele di tanah. Mulai udah. Mulai deh Pak Budak. Ahologi maaf. Somona wakaologi hong. Aleha sudunga. Aidunga hubilito. Buat Bapak Robinson Sinaga. Seguridad Papi Nacional. Amin. Oh nama dong aku gawe, dong bekel dong susah. Orang behitam marsira, salele di tanah. Boleh dong yang simpan suaranya. Ahologi ma. Urang kemana beda? Ade. Luar biasa. Ainunga hupilito. Ainunga hudoroho. Ikoko marong aku. Dongan. Mau lihat deh. Ahologi maaf. Somona wakaologi hong. Aleha sudunga. Aidunga hubilito.
semangat itu. Iya. Tanpa do. Tanpa aku bah, semangat tuh bah. Tanpa dengan bertepuk tangan lagi bang ya, juga luar biasa. Arong dope amang udah nami mergasina guys yun. Dan arong be holan amang udah ero naking. Aduh lah bumi amang, gak bisa ubering isa makatai. Sahuboto. Saya mengajak merbada doh. Siapa yang bumi? Oh bang is, hey, tadi dah ubering so nabal gaikel mo. Oke, baik mamang, dang ulo lagi mau kuling center mau musik. Ale, apa mungkin ya kita goyang dulu biar semangat semua mungkin bang ya? Boleh, ya. Kan semangat? Setuju kah kita bergoyang? Bagaimana kalau yang punya pariban itu? Boleh? Boleh, boleh. Banyak di sini yang pariban kan, pastilah ya. Ada paribannya. Bolo sorong dah kalap batak be. Apalagi nak Itu kan? Apalagi nak gudang iso nakin buru manik pariwakun na. Oh. Doh baru silalahin na gudang iso. Baru situ kirpe gudang. Baru situ kirpe iya. Ada kebetulan memang nomor kami na dua kebetulan baru silalahi baru sinurat. Iya. Saya baru sudah bariba mama saya. Iya. Iya, terlas marwam. Mernasi pamiso. Iya, mernasi pamiso gudang pariban nami so. Iya. Yo. Roma tu zone. Bolo boy. Tu joro.
Bye. Ala sonong nama itu lawan marjoket. Ini mana? Salah aku menyut nih. Gabi-gali ada verasaku. Kalau kan marjoket. Kamu. Sebenarnya narangna palau harap perikon jalang-jalang munai asal memerjoket ya misal las doro. Ulangi. Sudah. Asa merjoket. Tohoro naingon. Baik merjoket musi baik. Ini apa yang Iya. Gasken. Melo tabereng bangunan on. Iya. Iko berharap kita maju-maju sudah. Nasi aku tahu. Pasti. Itu. Kreatif. Berpikir bijak. Pokoknya maju terus. Ya. Terima kasih juga buat Bapak Robinson ya. Ya. Iya. Bapak Robinson memberikan memfasilitasi. Memfasilitasi luar biasa Bapak Robinson Sinaga. Supaya yang di Samosir ini khususnya di Situngkir ini dapat maju apalagi pemikiran. Iya. Ya. Terlebih khususnya Bang para petani kopi tentunya Bang. Para petani kopi dimanapun berada di luar pulau Samosir. Tepuk tangan dong buat Bapak Robinson Sinaga. Gogobek kamu. Asal itu maju dah deh. Iya. Makasih ya. Sama-sama ya itu tong. Makasih ya. Oke silakan dulu datang sini. Ayolah sinilah. Biar joget kita. Mau lekai mar joget-joget usai deh. Ikut tuh saudara. Oke. Udah masalah oke dah. Mana naik tur di warung. Pokoknya mau orang ronon nama ngalusi Iya. Ikon aro rotusi. Boy. Kok gue ajak goting nemer joget. Iya teh. Kok gue yang sendiri goting naik. Alay dia mah tarida teh, so tarida nya. Yuk. Tarida no. Oke. Halo tarida. Pokoknya tarida. Hadir tadi dong. Pokoknya tarida. Dunia hola, kusiro nana, katanya ram senimu dua, duduk dalam lupa roho, uotono hasia, nasongoni, pangalaho, boro bisa kuki, rampita itu senimu dua. Bama, hita mamarete, hita marjoket, tuwe ma. Senimu tua, tu dia hola, di sini nana, katanya ram, senimu tua. Lupa roho, uotono hasia, nasongoni, pangalaho, borong disakuki, rampitang itu, senimu dua.
音の橋や謎森Buhay. Oh, anong disakti rampitan ito saling berdua Lunang saya gabusia at ang tidak koma walang raha Pagkabus sa piwa bolo-bolo piwa bolo-bolo piwa Pagkabus sa piwa bolo-bolo piwa bolo-bolo piwa Pagkabus sa piwa Dang Rona Zida gabe cocok lagu tu Nazida Pergabusan bima Oh, dang panas do binahay. Oke. Dorgu maale Iro na baru doa. Nabaru memang. Nabaru. Na baru doa. Aleng ko sa halakaw ngeliling. Aku. Naigugay halakod daw siya sa halakaw. Beta masarong dong amin na bamali ate may amun iku. Oke. Aw pergada diak. Lanjut mate. Lanjut. Iro lo lanjut doa amin na baru na tu tomok. Lanjut tong ate. Ido deh. Iya. Ido. Dok tumiran nih om. Ama ko pong ay nang nawo to bilawin na ngayon na siya pa sa utan na biyago ya mang. Ang katong lilikil lawin na mo. Dang boy hil be naburani. Ay nakwento siya da kan Dang yo boy tuwa. hil. Ay yo tuwa ni biya to bigi bingan engel pinggolo. Iko manutuk na mana. Iro. Masuk mo yan. Ikaw Masok pakitutok may na. nang maduaw. Masosok. Memang asir ke jutuan ada dang ibigi gabe leleng. Ido. Alam mo tuan ang boy bigi be gabe. Tang boy bigi be. Ang mawal pulsiya kung mali maburuhin ang. Ilang, ekil niyan. Gatini lagu inang nakening. Tong doon berbicara tentang ate, pamangan ate. Iya, pamangan. Iya, pamangan tong. Margogo ijur bari ina. Iya. Alana gudang do termasuk mahami mungkin na julo. Iya. Natutuai marugujur bari do psikolog kami. Iya. Ale ala jugula hami tong do sudah sekolah tong. Gay parede. Ujungnya gay parede. Ujung parede. Termasuk mau sedih nih. Iya. Mubah ho. Masuk deh. Masuk. Satu cita dari Shirley Nabi itu Margogo ijur bari. Buat semua yang di sini. Boleh tepuk tangannya?
tung pe dang sau si koran nami amang inang. Iya. Ale sau do aka. Nasinitan ni Rohami. Yang penting mama sama kau papa bisa aku nyari makan sendiri. Aku sudah terlepas. Di hapon kosong tai dan di batari damo mekelmo nang pelo jaho. Boleh dong yang di sini semua bantuannya. One, two, Margo. Ya, luar biasa. Maka bahagiakanlah bila masih ada ayah dan ibu ya. Di Roham. Urang songo mau lihat boleh sekali lagi yuk, yang di sini mah. Mergogo yuk. Ya, ini lagu untuk ayah dan ibu. Di Roham. Di Urang Semenang. Mau lihat, tepuk tangan dong buat ayah ibu kita mungkin yang sudah berusaha menyekolahkan tentunya. Berarti. Natalia. Amang opong. Bo. Iyo teh. Buama molo itu harus stadion ni Bornginon. Habis Natalia. Duka bisa non Natalia. Natalia masih. Wah. Suak. Sudah nomorin deleku. Oke. Langsung. Memang kebetulan lagu agak ngeri dong. Balgari holong mi tua Jojo sai hujueki Habis kesabaranku ditutup kau malomomi lama adikona saminggu duko tudang siang tekpolan bil pusingan
salma mulat rohan Saminggu duko tudang Siang dan palang amtil pusing Apa depan marmu lama Bagawan Natalia Bukan nama Rahasia Bersolidar Merpamu lagi mah Roha bitong merdida Bos maroha burjuna maaf Merpamu lagi mah Roha bitong merdida Bos maroha margarija nama Bos Maroham, Margareja nama au. Dang minum tua kan? Dang minum tua be. Markorama Ido, deh. ido. Iya betul. Masuk ke tong. Markorama. Bah, joget misalnya. Ya, langsung bersama Setia lah ya, biar berjoget kita. Setia. Idong ngelu jainang amang pe. Anggo idai bodo do nerwako ni dia. Amang tangi. Gimana? Iya. Amerengan ini dia nggak sampai mertukul koting aweda. Ngalu ya weda. Ngoloja. Ya. Yuk, masih kita bersama kita di sini. Kembali kita hibur buat Damang Dainang Narongson. Bau nama tengah budi. Burju-burju hai bangele, sejul hai bangele. Sepudi. Iya pas deh. So itu mula kamu tengah budi. Satu lagu tentunya juga ini spesial buat mungkin Damang Dainang Narongson. Ya buat ibu. Ya. Arong nong 50 tahun iso. Arong 50 tahun? Akai nong niba, arong 50 tahun. Om lagu tuh kamu. Nano puluh dong, nano puluh. Arong nong musik lagu tuna 100 tahun dah, sabar kamu, sabar. Arong musik lagu no tuna so martau dope. Ngalo jauh. Hot band Sinaga. Inang nauli lagu ngalo jauh. Humokop hami gelengmo. Huhaul maho. Huabing maho. Pasang apon. Salelengon. Tuanan mo. Sohan mekel mau gajah mau urbi Dainan nauli lagu nauli basa mau lihat tema di Holumbina Haidang namora haidang manang madu maho
Las marohabina, las marohabina, inang nalilagu. Las marohamina, nauli basa nalilagu. Marpar bueno dallo Jambi, marpar bueno dallo Jambi, marpar bueno dallo Jambi. Ina tangia yo bangki di molombi, puida poida posita di rohaki. Las rohan mekan maho kencan mau murbi Dainan nauli lagu Winan nauli masa mau lihat teman di holong bida Ainan nama Ainan mana madu maho Las marohabina inang nalilagu Mekel mahoina di hatua omi Di hatua omi Itu sama perempuan lu semua. Kayak kita masih punya waktu di sini, punya beberapa lagu lagi bakal beberapa ya. Lagu lagi ya. Masih coba menghibur di sini, Bang Denang yang ada di sini ya. Kemarin luar biasa malam minggu. Bang anak Bang mulai bereng siar pengurusan satu sur. Saya kurang ulah aku bereng. Terus mau sadario. Itu. Kalau kurang mereng nang do tahu. Hobi tau nak murung doh, babel mereng. Oh iya deh. Mulu pilih berkoi. Iya. Kalau naruh nak do si nak mereng, kali mobil awisul mereng, mulut kamu. Iya. Berembuk jo hamil lagu musik. Oke, habis ini Natalia ya. Oh, udah mati belum mau. Oh, tetap baik mak D nih, Natalinda. Natalinda. Terpodong. Baru lagu terpodong. Oke, kita menortor dulu ya. Asa sohon nasi mang ate. Ayo dong. Beta, abang Inang. Yuk. Jangan lupa honau Iki di bona pason Ramar beambeal Itara pondong adi Sifat amar silelehan Ramar deni rodang di bulan Mardalan-dalan Urut tudolo tutoruan Tamat masih sekolah Robor halau tu Jakarta Laos di Simaho Gabe hasil
lagi sip. Si pada mau lagi di luar kota. Gawe huani kontroversi ale di doko sapami lagi banyak tabu. Bulan pagi maaf, bulan pagi tralala. Robe amanda fotoko dan nama gino hebeti. Robe amanda fotoko ala isi holdo. Robe amanda fotoko dan nama gino hebeti. Robe amanda fotoko masih holaman nostalgia. Montung Romeo dengan tujuh bumi Madang P Tukator Boromani dan nama tolong hebek nama si Odo Miltua Rapoko Ido. Siaturi Masih asik orang Oborha lagu Jakarta Laus di Simaho gawe hasea Dan gawe hola parita Artawi marlipan ganda Tum sona rohaku UPGI Alan Udah mau tukang torobi Neng makata idohoto Ale di dompe gawe di Oh di Amerika Lagi rap. Cakro di ulau Tak mau lagi di luar kota Huarani kontroversi Ale di dompo sapami Lagi banyak tabu Bulan pagi maaf Bulan pagi tralala Robe amanda fotoko dan nama iro hebeti Robe amanda fotoko ala di si holdo Robe amanda fotoko dan nama iro hebeti Robe amanda fotoko masih holaman nostalgia Robe amanda fotoko dan nama iro hebeti Robe amanda fotoko ala di si holdo Robe amanda fotoko dan nama iro hebeti Robe amanda fotoko masih holaman nostalgia Sarano hasian matahari hari besar. Oh ya Alari i olak koro nahu toro nampe gorang natarida. Sararo matahari hari bisa Boy noi Mano tangi sasude Ai bulari mero ito Na boy no mano tangi Pulo samosi
Habis orang non lagu tulan siang musera. Holako, ai holako do hasia. Sai tu hororo haki. Thank you. Ya mang. Cocok dong. Baik, di sini masih kita berikan mungkin Bang. Boleh infonya gimana? Karena masih ada katanya tadi Bang, artis lokal juga sini ada Bang ya. Oh iya, yang boleh. menghibur Ya. semua kita di sini. Baik tentunya. Kita berikan satu lagi tentunya Bang. Last song, one song. Baik, ya kebetulan satu lagu lagi bersama kami Nabasa. Lagu A. Sehali. Dua hari. Dang dope. Dang dope. Natalia. Natalia Mataban. Lagu A. Sa lagu na nama, unang tolo ang madok. Sa hala, mewakili, mak. So kung namadok katay, sa ada mahita. Sa hata mahita na bain. Bujak bos. Oke, dos marohata, Lady Matabain. Oke, kebetulan Bang Bancin, karena ini kita sebagai teman terakhir Bang. Kalau salah macam Lady, apa ini? Oh itu deh. Bain. Bedo. Bain yuk. Boha, Lady mah. Borwa si Lady om. Si Tukir. Mama Hajar, peribat teruk. Tak pala buhay. Lady! Buasa Tuhan yang tepuk tangan perkibut nami udah ngaruk kabut tepuk tangan. Tepuk tangan tu perkibut jo. Iya. Ala nasong nasi nak kuber ngekeli perkibut nami on. Mata dong. Mata dong. Le kamu gaji nak? Atau pon? Betes nak. Lao dau siang alani pambahenaki nasoture horoki damboy dau siang holomi ngoluko dang marangso mago sude nawarogi mano soli awido salabao
Molate, Bapak Uda. Homa lao. Daw siya na. Oh, lao. Ahamabahe kumanabati. Ajuma. Lady Sari Hona Wido. Ah ya Bang. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Lagu terakhir ya. Mohon maaf buat saudara kita, keluarga kita yang berada di sini. Siap. Iya, nanti juga masih akan dihibur Ada. bersama artis kita dari rekan-rekan dari Samosir yang ada khususnya di Stungkir ya. Oke. Tentunya juga Bang, kita berikan juga ucapan terima kasih buat Bapak Uda kita. Buat Bapak kami Mang Uda Sinaga yang berburu sinurat. Ya. Iya. Oke Bang. Yang sudah. Terima kasih buat kita. Bapak Uda kami, Bapak Robinson Sinaga yang sudah memberikan kita undangan kemari Bang ya. Undangan kemari. Dan juga terima kasih buat yang ada di sini Bang, yang ada semuanya. semua. Molate Godang. Ya. Salam kami Nabasa Trio, Molate Horas. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Nabasa Trio. Yes, masih semangat para peserta Manual Brew dan V60. Kali ini kita akan membacakan pengumuman perlombaan Manual Brew dan V60. Kepada Preti Simbolon kami persilakan. Ayo, Preti langsung ke depan. Untuk membacakan hasil kompetisi dari Manual Brew dan V60. Oke, baik, selamat malam semuanya. Bagaimana peserta V60, Fun Battle V60 tingkat pelajar SMP SMA sudah siap semuanya? Para pemenangnya. Dan untuk para pemenang
Manual Bro Kompetisi 2023. Baik. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Khususnya untuk artis kita, gestar kita pada malam hari ini ada Nabasa Trio. Terima kasih untuk beberapa lagu yang sudah sangat menghibur kita. Dan pada saat ini langsung saja kita akan panggilkan pemenang dari Fun Battle V60 tingkat pelajar SMP dan SMA dan juga hasil dari Manual Bro Competition. Setelah kami panggilkan dan kami harap untuk pesertanya boleh langsung naik ke stage. Baik. Baik, untuk juara 1 Fun Battle V60 tingkat pelajar SMP dan SMA. Juara 1 jatuh ke tangan Van Hugo Pasaribu. Kepada Van Hugo Pasaribu boleh langsung naik ke atas. Juara 2 Bella Simbolon dan juara ketiga Adrian Emerald Manik. Harapan 1 Esther Nenggolan. Harapan 2 Brandy Nenggolan dan harapan ketiga Gabriel Manik. Kepada ke-6 pemenang boleh langsung naik ke stage. Oke, boleh langsung di sini juara 1, 2, 3 langsung berurutan. Ya, 1, 2, 3. Harapan 1, 2, 3 juga langsung berurutan. Oke, baik. Karena mungkin satu orang sedang berhalangan, nanti akan diwakilkan. Baik, dan sudah tidak sabar lagi pastinya, kita akan langsung memanggilkan untuk juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1 dari Manual Bro Competition. Untuk harapan 1, jatuh ke tangan Reja Malau. Tepuk tangan untuk Reja Malau. Untuk Reja Malau boleh langsung naik ke stage. Baik. Dan juara ketiga jatuh ke tangan M. Bintang Enrico. Kita berikan tepuk tangan untuk M. Bintang Enrico. Boleh naik ke stage. Oke. Dan juara kedua jatuh ke tangan Ramawati Manihuru. Tepuk tangan untuk Ramawati Manihuru. Untuk Ramawati Manihuru boleh langsung naik ke stage. Mana dukungan untuk Ramawati? Ramawati sudah di mana? Oke, masih ada ya. Dan juara pertama jatuh ke tangan Azhar Pasaribu. Tepuk tangan untuk Azhar Pasaribu yang telah memenangkan Manual Bro Competition pada Festival Kopi Samosir 2023. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, inilah hasil dari atau pemenang dari Manual Bro Competition dan juga Fun Battle V60 tingkat pelajar. Dan pada saat ini kita akan memberikan hadiah dan juga baik, yang pertama kita akan berikan dulu hadiah untuk Fun Battle V60 tingkat pelajar. Boleh untuk ya pemenang Manual Bro boleh ya. Yang V60 boleh langsung ke depan dulu.
Oke, dan yang akan memberikan hadiah dan juga penghargaan ini, dengan hormat kami memanggil salah satu perwakilan dari Kemenpar. Dan yang berikutnya salah satu dari Dewan Juri untuk Fun Battle V60 yang diwakilkan oleh Ruba Silayan. Dan yang ketiga untuk juara 3, salah satu perwakilan dari Samosir Barista. Dari Samosir Barista boleh diwakilkan oleh Levrin Manik. Dan yang untuk harapan 1, kami undang dengan hormat Kepala Desa Situngkir. Kepala Desa Situngkir dengan hormat kami mengundang untuk datang ke stage. Dan untuk harapan 2, perwakilan dari komunitas Sinergi yang akan diperwakilkan oleh Ketua Bapak Oliver Simbolon. Dan untuk harapan ketiga, kami mengundang dengan hormat Natua Tua, perwakilan dari Natua Tua dari Huta Local Champion atau dari Desa Situngkir. Salah satu orang tua kami yang ada dari Desa Situngkir boleh untuk mewakilkan memberikan penghargaan dan juga hadiah untuk harapan ketiga. Baik, apakah sudah di sini semuanya? Oke, kita tunggu untuk perwakilan dari Local Champion boleh ada yang datang. Oke, sudah ada. Oke, baik. Satu-satu ya. Kita akan berikan satu-satu. Baik, dari Kemenpar sudah ada untuk perwakilan Kemenpar. Kemenpar, dari Kemenpar sudah. Oke, baik Pak. Untuk juara 1 yang memberikan hadiah, ada Bapak Robinson Sinaga, selaku Direktur Kemenparekraf Indonesia. Oke, boleh langsung diberikan ininya. Juara 1 dulu Pak. Ada di Van Hugo Pasaribu Pak, silakan Pak. Oke, boleh untuk ambil fotonya Pak. Oke, berikan senyuman terbaik. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Robinson Sinaga. Dan untuk juara 2 yang memberikan perwakilan dari Dewan Juri ada Bang Ruba Silayan. Sudah. Baik, oke. Dan untuk juara ketiga diwakilkan dari Samosir Barista, ada Levrin Manik, boleh, oke, baik silakan. Oke, boleh ambil foto, berikan senyuman terbaik Anda. Oke, baik. Dan untuk harapan 1 diwakilkan oleh Kepala Desa Situngkir. Oke, baik, silakan Pak. Iya, ya. Betul Pak. Baik, untuk ambil sesi fotonya Pak. Baik, terima kasih. Dan untuk harapan kedua, boleh 1 orang mungkin yang bisa mewakilkan untuk Brandy Nenggolan. Ada Benedictus boleh mewakilkan. Ya. Boleh Benedictus boleh maju ke depan untuk mewakilkan Brandy Nenggolan. Baik, yang akan memberikan hadiah ini diwakilkan dari komunitas Sinergi yang langsung diberikan oleh Ketua Komunitas Bapak Oliver Simbolon.
Harapan 2, untuk harapan 2 mewakili Brandy Nenggolan. Untuk harapan ketiga, Gabriel Manik yang akan memberikan hadiah ini, perwakilan dari natua-tua kami dari Desa Huta Situngkir atau dari local champion. Baik, silakan diberikan kepada Gabriel Manik. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah kepada ke-6 pemenang dari Fun Battle V60 tingkat pelajar SMP dan SMA. Dan boleh untuk foto bersama ya? Oke, baik. Untuk rapat dulu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh silakan meninggalkan stage. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada pemenang dari Fun Battle V60 tingkat pelajar. Baik, dan pada saat ini langsung saja kita akan bagikan hadiah untuk Manolo Bro Competition. Juara 1 tadi ada Azhar Pasaribu, Rahmawati Manihuruk, dan satu-satu akan kami panggil. Yang pertama sekali kami panggilkan Reza Malau. Baik, Reza Malau boleh di tengah-tengah stage. Dan yang akan memberikan hadiah adalah Ketua Komunitas Sinergi, yaitu Bapak Oliver Simbolon. Baik. Oke, untuk sesi fotonya. Oke. Baik. Sudah? Oke, oh iya, ada yang mau foto, boleh. Oke, sudah? Baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Reza Malau. Dan untuk yang juara ketiga, kami panggilkan M. Bintang Enrico yang akan memberikan hadiah. Salah satu perwakilan dari Dewan Juri boleh datang ke stage yang akan memberikan hadiah kepada M. Bintang Enrico. Baik, untuk M. Bintang Enrico boleh langsung datang di tengah-tengah stage. Oke, baik. Silakan, Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk M. Bintang Enrico yang telah berhasil mendapatkan juara ketiga. Mau diambil foto dulu? Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk juara kedua kami panggilkan Rahmawati Manihuruk untuk berdiri tengah-tengah stage. Dan yang akan memberikan hadiah ini kami undang dengan hormat kepada Kepala Desa Situngkir. Sekali lagi kami panggilkan untuk Kepala Desa Situngkir untuk menyerahkan hadiah kepada Rahmawati Manihuruk selaku juara 2 dari Manual Brew Competition 2023. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Rahmawati Manihuruk. Oke, dan untuk juara yang pertama dan yang akan memberikan hadiah kepada juara pertama, kami undang dengan hormat Bapak Robinson Sinaga selaku Direktorat Kemenparekraf Indonesia. Dan untuk juara pertama adalah Azhar Pasaribu. Untuk Azhar Pasaribu boleh datang ke tengah-tengah stage. Baik. Betul Pak, juara 1. Ya. Iya, betul Pak.
iya, bukan. Iya, tiga, iya betul. Oke, baik, terima kasih. Kalau itu beda lagi ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Boleh tahan dulu, Pak, ya. Kami undang untuk setiap perwakilan tadi dan setiap juara Fun Battle, Manual Brew Competition agar foto bersama dengan pemberi hadiah yang tadi. Iya, bersama semua dewan juri. Dan seluruh tim Keman Parekraf boleh datang ke depan untuk foto bersama. Sekali lagi kami panggilkan. Ada tim Keman Parekraf dan dewan juri kami. Ketua Komunitas Sinergi dan juga Bapak Kepala Desa Situngkir agar kita foto bersama. Sekali lagi aja, Pak. Oke, baik. Boleh, Pak, sebelum bersama tim, ya, pemberi hadiah dengan pemenang dulu, Pak. Sebentar ya, Bang, ya, sebentar ya, Kak. Ya, mereka dulu ambil foto. Tunggu dulu, ya. Oke. Oke, dirapatkan barisan dan berikan senyuman terbaik. Oke, boleh sekali lagi mungkin buat ekrafnya. Ekrafnya semua ekraf. Salam kreatif. Oke, sekali lagi langsung masuk tim Kemen Parekraf, semuanya boleh naik ke stage. Mungkin sebagian boleh, ya sedikit, iya. Betul, oke. Sekali lagi salam kreatifnya. Kopi boleh, salam kopi satu cangkir. Oke. Baik, terima kasih. Oh, masih foto dulu. Sebentar, Pak, masih ada foto dulu katanya. Ada permintaan. Iya. Iya. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi kepada tim Keman Parekraf bersama Dewan Juri dan juga Kepala Desa Situngkir dan juga Ketua Komunitas Sinergi, Bapak Oliver Simbolon. Dan saat ini kami serahkan kepada MC kita. Iya, selamat untuk semua pemenang Manual Brew dan V60 Competition. Masih di Festival Kopi Samosir 2023. Langsung aja kami panggilkan Gowarta Band. Ini bodoh amat Pemda itu. Kita cari jalan terus. Iya, Pak. Tapi tadi kan tadinya sudah berjanji. Kita lihatlah, ya. Melihat. Oke, kita kembali lagi di sini di panggung yang sangat luar biasa di Festival Kopi 2023. Tadi para peserta sudah terima hadiah. Kami giliran kerja dulu baru terima gaji. Oke, bersama dengan Gowarta Band seperti yang saya bilang semalam, kita akan kembali lagi di sini untuk menghibur para teman-teman yang ada di Creative Hub Samosir.
Perkenalkan kami dari Gorta Band, ada Erwin Sigalingging pada bagian gitar 1. Kalau beliau ini bekerja sebagai seorang barista juga di Pangururan, yang punya Eta Kopi ataupun ownernya dari Eta Kopi. Di sebelah kiri saya ada Jona Raja Guguk, salah satu mahasiswa non-aktif yang pulang ke kampung fokus untuk musik. Adik kelas kita yang baru tamat SMA tahun kemarin. Di belakang saya ada Mas Zen Sembiring. Kalau ini adalah ownernya BPK yang ada di Pangururan yang paling terkenal. Kita tahu lah itu apa. Kalau yang di belakang saya, di bagian drum ada Radius Tempo Bolon sebagai Polhupas, pembina masyarakat di Polisi Lapas Pangururan. Dan saya pribadi Diantono Sinaga, saya aktif bekerja di Pemkab Samosir. Nah, Gorta Band, kita mulai dengan salah satu lagu dari Izin, Blackout. Setiap waktu, setiap hari, kamu selalu menemani aku. Meskipun hitam, tapi banyak yang suka. Bersama teman-temanku menikmatimu. La la la, kopimu kopiku. La la la, join join coffee. La la la, arti sahabat. La la la, tak ternilai harganya. Setiap saat, setiap waktu, kamu selalu menemani aku. Meskipun hitam, tapi banyak yang suka. Bersama teman-temanku menikmatimu. Yeah. La la la, kopimu kopiku. La la la, join join coffee. La la la, arti sahabat. La la la, gak ternilai harganya. Erwin on gitar. Nyanyi bareng-bareng, come on. La la la, kopimu kopiku. La la la, join join coffee. La la la, arti sahabat. La la la, gak ternilai harganya. La la la, kopimu kopiku. La la la, join join coffee. La la la, arti sahabat. La la la, gak ternilai harganya.
Kata yang tadi kami nggak bisa banyak ngomong, langsung aja. Oke, kita nostalgia dikit. Berhubung malam ini adalah malam minggu, karena mungkin banyak yang datang kemari bersama dengan pasangannya, jangan coba-coba selingkuh. Ya, satu lagu tembang kenangan dari Mas almarhum Chrisye. Come on, Bang Erwin. Iya. Kalau lagu pop terus nanti kita ngantuk. Thank you banget tadi buat Nabasa Trio ya.
yang sudah menghibur kita dengan lagu-lagu yang sangat populer hari ini. Hari ini kita akan coba recovering lagu yang old fashioned tapi gayanya tidak ketinggalan. Come on. Meragam-ragam doang go sita-sita di hitam manusia. Marah asing doang go bangi doang di ganu-ganu jolma. Hamuraun hagabeon hasanga ponido di duina deba. Dina deba asar matar barita go warna tahe. Come on! Anggo dia untung asing do sita-sita asing pangido aku. Macaya balpe unak pola mangirsat hamu tahe diau. Sasurena na hugo ari ida dai saut diau. Sita-sita diau tung asik-sik tuturo tahe. Come on! Tukolong diroham bisa pindon aku persita-sita. Tung dengan di basam lagu midon aku bai-bai-ba. Asih diroham maito unang lo asal mailan. Come on! Beharoham rok mahatam alusia. Ada Erwin on guitar. Aku dia untuk asing do sita-sita asing pangido aku. Masaya batpe unang pola mangisa hamu tahe diau. Sasurena na hugo ari ida dai saut diau. Sita-sita diau tung nasib-sip tuturo tahe. Go! Tukolong diroham bisa pindon aku persita-sita. Tung dengan di basam lagu midon aku bai-bai-ba. Asih diroham maito unang lo asal mailan. Come on! Beharoham dok mahatam alusia. Ya, sebentar ya bang.
Oke. Pengumuman untuk plat Iya. mobil BB1910CA supaya dipindahkan. Sekali lagi BB1910CA supaya dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Ya, terima kasih. Kembali lagi ke Goarta Band. Oke. BB apa tadi? BB apa tadi? Hosa-hosa aku bah. Ya udah lama gak manggung. Reggae. Nanti di penghujung acara kita buat ya. Kita pecahkan. Oke. Ya. Bagi yang tak punya rock cup, kita nyanyiin dulu, kita semangati hari ini. Yang punya rock cup bisa mengingat masa-masa lalunya Kian. Come on, Bang Win.